Matilah, Ratu Iblis. Aku sudah menyempurnakan tubuh naga abadi. Hari ini kau akan menemui ajalmu. Omongan moral muluk-muluk itu cuma alasan untuk mengejar hadiahku. Demi uang receh, malam ini saat bulan purnama, kultivasiku akan mencapai level 9. Mau lawan aku pakai apa sekarang? Ribu apa? Kalian gak tidur malam-malam, ganggu orang lain juga? Hormat Jenderal Suci. Kalian berdua, pergi sana. Dengar nggak? Dengar. Kutunggu kelakuanmu. Muridku, 6 tahun sudah genap. Kau boleh kembali ke Dongjiang. Benarkah Shifu? Kakak, pergilah. Ini surat untukmu. Dengan hormat mengundang Anda ke pernikahan Liang Yu Lihai. Hari ini, Liang YQ, ENM la lutte contre Galcan Aku 2000 Yai. Hari ini akan kuberi hadiah spesial. Selamat datang Jenderal Suci. Selamat datang Jenderal Suci. Bangun semua. Jenderal, mobil sudah siap. Semua sudah diatur. Nona Tang Mengsue dari keluarga Tang menunggu Anda penuhi janji pernikahan. Jean Jinika? Aku masih ada urusan. Pulang duluan saja. Ya, pulanglah. Siapa yang masukin dia? Satpam, usir pemulung ini keluar. Bukankah ini Moxuan teman sekelas kita? Selamat menikah, teman lama. Hanya basa-basi saja memberitahunya. Tak disangka dia berani datang. Zaman sekarang ini, masih ada yang bawa karung ke resepsi. Jangan-jangan mau mengumpulkan rongsokan? Maaf ya, Moxuan. Kau lehai. Ini hotel mewah. Tak ada rongsokan untuk dipungut. Liang YQ, tas ini pemberianmu dulu. Pergi sana, jangan rusak pernikahan. Aku susah payah, baru bisa menikah ke keluarga Li. Kalau bukan karena hamil anak kakakku, mana pantas masuk keluarga kami. Hei Moxuan, baru beberapa tahun tidak bertekuk jadi seperti ini. Apa salahku? Kak, abaikan saja. Nanti suruh duduk meja anak-anak. Kasih sisa makanan saja. Moxuan, berpakaian seperti ini datang ke sini. Tak menghargai brother hai. Hei Wang Fu, cepat carikan pekerjaan untuk teman kita. Benar kan? Lihat keadaannya. Pasti sedang kesulitan. Tak APA, aku punya perusahaan. Butuh tukang bersihkan toilet. Keiichi, Santian Ling. Makan dan tempat tinggal gratis. Fasilitas bagus sekali. Sudah untung-untuknya. Bagi pemulung seperti dia, sudah lebih dari cukup. Moxuan, cepat sujud ke Yang Master Wang. Cepat berlutut. Tak perlu, aku tidak berminat. Jangan banyak pilih-pilih. Sudah diberi pekerjaan, harusnya bersyukur. Kau yang tak punya, later belakang ini. Dapat kerjaan untuk makan. Sudah untung. Sungguh tak tahu diri. Sudah, cukup. Aku kembali untuk tunanganku. Mana ada yang mau sama kau? Teresa, pasti jelek banget. Kalau ada yang mau menikahinya, sudah sangat beruntung. Tu n'en plus. Bernama Tang Mengsue. Ini lelucon paling konyol yang pernah kudengar. Kau pikir pantas buatmu bisa bicara dengan kakak Tang saja? Sudah cukup membuat hidupmu berarti. Mana mungkin Tang Mengsue tertarik pada kau sedang mimpi ya? Dia memang orangnya. Coba bercermin dulu, lihat kelakuanmu sendiri. Berani-beraninya, kau klaim tunangan Tang Mengsue. Dia adalah Tang Mengsue, primadona para pria di kota Dongjiang. Putri sulung keluarga Tang, CEO Group Tang Mengsue tiba. Putri Tang itu benar-benar Tang Mengsue. Katanya, putra keluarga Yo sedang gencar mengejarnya. Keluarga Zhou sekarang sandring Camille. Baru-baru ini aku main golf. Enggen Chuan Zhou. Bagus, dengan dukungan Yo. Siapa berani ganggu keluarga Li? Moxuan, sekarang bukan urusan. Pergi bawa sampah-sampahmu ini. Kehadiran Nona Tang. Selamat datang. Nona Tang, Anda bunga kota Dongjiang kami. Hari ini bisa bertemu Nona Tang. Sungguh kehormatan. Ini siapa? Dia teman sekelasku dulu. Moxuan, tukang rongsokan. Nona Tang, maafkan ini. Akan kusuruh usir dia. Satpam, tidak perlu. Dia memang tunanganku. Menantu keluarga Tang. Bagaimana mungkin? Dia benar menantu keluarga Tang. Moxuan, ikut aku ke rumah tua keluarga Tang. Bersembahyang untuk kakekku. Baik. Pak Li, kartu ini ada 500.000 yuan. Selamat untuk kalian berdua. Semoga hidup bahagia sampai tua. Kamu terlalu sopan. Nona Tang terlalu formal. Sebenarnya, Pak Li, aku perlu bantuanmu. Silakan bicara. Nona Tang, ada yang bisa kubantu? Grup Tang dilaporkan secara jahat. Banyak investor tarik dana. Aliran dana terputus sekarang. Utang ratusan juta perlu dilunasi. Ada masalah seperti ini? Sudah kudengar. Keluarga Li punya banyak koneksi. Jadi, bisa bantu cari solusi? Bantu keluarga Tang atasi masalah. Warisan kakek ini tak mau hancur di tanganku. Nona Tang jangan khawatir. Hubungan keluarga kami dengan Tang selalu baik. Dan aku juga takkan diam saja lihat keluarga Tang hancur begini. Jadi Pak Li mau bantu? TAPI. Masalah pendanaan ini, aku juga tak punya cara. Tapi bisa coba cari keluarga. Mereka pasti bisa bantu. Keluarga Zhou? Belum terpikirkan. Keluarga Zhou, ini hal mudah bagi mereka. Bagi mereka gampang. Hubunganku dengan Yang Master Yo sangat baik. Aku akan memohon padanya. Dia pasti mau bantu. Benarkah? Bagus, terima kasih Pak Li. TAPI. Aku punya syarat. Kira APA? Aku mau tunangan. Sujud memohon padaku.
Jangan keterlaluan. Asal Mo Xuan mau berlutut dan mohon padaku, aku akan langsung telepon Xiaoyou cabut larangan pada grup Tang. Kenapa aku harus berlutut padamu? Hanya karena kau menantu keluarga Tang. Tang Mo Xuan. Bukankah itu membayar hutang grup Tang? Aku juga bisa. Kau hanya menantu numpang di keluarga Tang. Kenapa mulai bicara omong kosong lagi? Teresa, kau bahkan tidak tahu apa yang kami maksud. Benarkah? Emotion, aku tetap harus memberitahumu. Ini tidak semudah itu. Satu hal. Tenang saja, aku tahu. Tuan Li, bagaimanapun dia tenenggengku, berlutut di depan banyak orang. Kurasa itu tidak pantas. Baik. Karena kita teman sekelas, aku tidak akan mempersulitmu. Hari ini hari bahagiaku. Asal kau berikan hadiah arbai review. Aku akan membantumu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Dia sedang mengalami masa sulit. Kau memintanya 200.000. Dia tidak mampu. Benar. Lihat penampilannya. Mungkin dia tidak punya 20.000. Tuan Li, aku akan transfer 200.000 ini padamu. Nona Tang, aku sudah menerima uangmu. Tidak bisa menerima lagi. Aku ingin dia yang memberikannya. Liang YQ. Tas ini, dulu kau yang memberikannya pada. Sekarang aku kembalikan. Liai, kau menikah hari ini. Ini, aku anggap sebagai hadiah pernikahan. Sekarang memulung sangat menguntungkan. Menurutku, uang ini pasti milik Tang Mengsue. Benar. Baik, aku menerimanya demi Nona Tang. Aku akan menerima uang ini. Aku akan telepon Xiaoyou sekarang. Halo, Xiao, ini aku yang waktu itu teman golfmu, Li Kecil. Li Kecil, ada apa? Oh, begitu, hari ini hari bahagiaku. Aku ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk datang? Aku tidak punya waktu sekarang. Aku akan suruh orang transfer uangnya nanti. Tunggu. Xiao, Tang Mengsue juga ada di sini. Dia ingin meminta bantuanmu. Tang Mengsue. Baik, aku akan ke sana nanti. Xiao. Putra mahkota keluarga Yo, Presiden Zhou Group, Zhou Jianren tiba. Benar Tuan Zhou, gantengnya. Lebih ganteng dari bayangan. Selamat datang Tuan Zhou. Wujuta, hadiah kecil. Tuan Zhou Dermawan. Terima kasih Tuan. Mengsu, kau di sini? Tuan Zhou, tolong selamatkan keluarga Tang. Apa maksudmu? Tang Group difitnah, investor tarik dana. Rantai dana putus. Tuan Zhou yang berkuasa, tolong lunasi utang kami. Kalau Mengsue minta, terpaksa ku bantu. Benarkah? Terima kasih. TAPI, mengumpulkan dana, sangat sulit. Mengsue, kau orang pintar, tahu maksudku kan? Begini, temani aku di vilaku semalam. Akan kubantu. Ini. Dazar Curant Aja. Apa ini? Lihai. Kenapa biarkan sampah ini masuk ke sini? Aku tunangannya, Tenong Moksu. Utangku tangguh. Hamilang Gusuk, berani lansang di hadapanku. Sekuritai, buang dia keluar. Tunggu. Dia benar tunanganku. Diatur kakek sebagai menantu. Mengsue, kakekmu tak mungkin menikahkanmu dengan sampah. Kodok ingin makan daging angsa. 10 juta, pergi dari Mengsue. 10 juta. Aku tidak perlu. Kau gila, itu 10 juta. Berani menghina Tuan Zhou. Kau benar-benar mari. Mulutmu besar sekali. Berani bicara seperti ini padaku? Percaya tidak? Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Ma Xuan, si Pat minta maafku Tuan Zhou. Maafkan kami. Tuan Zhou, dia belum paham tata krama. Moksu, jangan khawatir. Ini cuma urusan bayar utang. Aku bisa minta santai bantu. Di seluruh Dongjiang hingga nasional, hanya segelintir orang bisa undang Paman Tai. Beliau orang sangat kaya raya. Jangan sembarangan sebut namanya. Dasar pemulung sampah. Zhang kira hanya karena dengar nama Paman Tai di TV, lalu bisa dekat dengan beliau. Hai santai, ini aku. Cepat selidiki ini sekarang. Investor grup Tang menarik dana. Apa yang terjadi? Baik. Hari ini harus selesai atau kau tanggung akibatnya. Tenang saja, Jenderal. Segera kami kerjakan. Cepat periksa ini. Investor grup Tang tiba-tiba cabut. Apa penyebabnya? Saya. Dia mulai berakting menakut-nakuti. Bahkan Tuan Yo harus menyuap banyak orang. Masa kau bisa selesaikan dengan satu telepon? Benar. Coba lihat diri sendiri di kaca. Lihatlah kau ini siapa? Orang sekelas Paman Tai. Mana mungkin menurutimu? Kurasa dia terlalu minder. Jadi ngomong ngawur. Mengsue, dari mana kau dapatkan badut ini? Menggelar pertunjukan bagus untuk kita. Mok Xuan, sudahi kelakuanmu. Tahukah kamu untuk urusan ini, aku sudah bolak-balik, mengemis dan memberi hadiah ke banyak orang. Aku bersusah payah, hanya agar keluarga Tang tidak hancur di tanganku. Sekarang yang Master Yo mau membantu, kau malah mengekaknya. Apa kau tak lihat? Dia itu orang munafik, dia hanya ingin tubuhmu. Tapi demi masa depan keluarga Tang, apa lagi pilihanku? Percayalah padaku. Meski belum menikah, tapi aku pasti akan membantu melewati masa sulit ini. Emotion, kau sungguh mengecewakanku. Kukira, kau orang sederhana yang bisa diandalkan. Ternyata kau hanya jago omong. Aku tak tahu kenapa kakek menyuruhku menikahimu. Rupanya, Kakek Tang juga bisa salah menilai. Aku bohong atau tidak, sebentar lagi kau akan tahu. Jangan ngaco, kau pikir diri siapa? Kurang ajar betul. Kesabaranku sudah habis. Mengsue, pikir baik-baik. Ikut aku ke villa. Atau percaya omong kosong si sampah ini? Aku. Nona Tang, mengapa masih ragu? Yang Master Yo sudah setuju menolong. Cepat manfaatkan kesempatan ini. Benar, dengan kekuasaan yang Master Yo di Dongjiang bahkan seluruh provinsi, jauh lebih hebat dari teman sekelas Legitila yang Master Yo muda dan tampan. Banyak cewek bermimpi menikahinya. Kau tidak akan pergi.
Baik, Young Master Zhou. Aku ikut kau. Bagus. Baru ini sikap yang pantas minta tolong. Maafkan aku, Mo Xuan. Ini demi keluarga Tang. Nanti akan kubalas semua. Jean combat dia Pergi. Berani menghalangiku? Patahkan kakinya. Berhenti. ITU. Hementai. Ini tidak mungkin. Nona Tang, orang-orang di belakang saya ini adalah daftar orang terkaya kota Dongjiang, 10 besar pengusaha. Mari kita berbicara dengan Anda tentang investasi di grup Tang. Saya investasi 1 miliar ke grup Tang. Benarkah? Bagus sekali. Saya keluarkan 2 miliar. Nona Tang muda sukses begini, saya beri 4 miliar. Terima kasih banyak. Nona Tang, krisis keluarga Tang sudah selesai. Jangan lupa perjanjian pernikahannya. Terima kasih Paman Tai. Saya tak akan care keluarga jauh lagi. Ingat baik-baik, menjadi manusia, jangan terlalu sombong. Gunung punya gunung lain, langit ada langit di atasnya. Selalu ada yang lebih hebat. Saya Ada Yusen dulu. Hati-hati di jalan. Antarkan Paman Tai, Libo segera antar. Tak Yuzanka, Paman Tai ini, benar bantu atasi krisis keluarga Tang. Mo Xuan ini bukan orang biasa. Apa hubungannya dengan dia? Dia cuma beruntung saja. Tang Mengshiwer ini, entah cari bantuan siapa, sampai berhubungan banyak pihak, hingga bisa minta bantuan Paman Tai. Emotion, cuma dapat keberuntungan semata. Bagus sekali Emotion. Keluarga Tang terselamatkan. Ayo kita pulang sekarang. Bersembahyang untuk almarhum Tuan Tang. Baik. Ayo pergi. Berhenti. Berani taruhan dengan saya? Boleh. Mau taruhan apa? Walau aku tak tahu cara apa yang kau pakai. Tahu Paman Tai akan ikut campur urusan keluarga Tang. Tapi hari ini kau mempermalukanku. Aku tak akan biarkan kau pergi menyerah. Apa yang kau mau? Seminggu lagi, aku akan cari pendekar tinju lawan. Siapa yang kalah? Harus potong satu lengan sendiri. Tuan Zhou, kau benar-benar kejam. Dia ini dari lihat saja, sudah jelas tak bisa ilmu bela diri. Aku tak, hari ini dia mempermalukanku. Harus kubuat dia membayarnya. Waktu dan tempat? Seminggu lagi jam 10 pagi. Lapangan atap gedung. Jaga baik-baik tanganmu. Ce mancul agit à Cuambil. Benar-benar tidak tahu diri. Dia pasti mari. Hei Tuan Zhou, pendekar tinju siapa yang kau mau undang? Pergi sana. Semua salah si sampah itu, buat aku malu besar. Kau tadi terlalu gegabah. Keluarga Yao dekat dengan pendekar Eugene. Dia pasti akan menyuruh Eugene bertindak. Eugene, kok terdengar familiar? Dia pendekar tinju nomor 1 Dongjiang. Punya rekor 100 pertarungan tak terkalahkan. Kau tak mungkin menang lawannya. Shifu, ada yang mau berguru. Suruh dia masuk. Saya Eugene, datang untuk berguru. Shifu yang terhormat, Teramala Salam Yuri. Bakatmu cukup baik. Sayangnya aku tak terima murid lagi. Pergilah, ini. Tenang, aku bisa atasi. Bapak, saya Muxian. Perjanjian pernikahan dengan guru akan saya tepati. Bapak tenang saja, saya akan lindungi Mengsu. Jaga keluarga Tong. Tang Mensu, dasar pelacur. Berani kau datang ke sini? Kau tahu berapa besar masalah yang kau buat? Beranikah sakiti Tuan Zhou? Kau mau keluarga Tang bangkrut? Si anak sialan ini juga, cepat minggat dari sini. Dia ibu tiriku. Cepat minta maaf. Bulan depan nikah dengan Tuan Yao. Si brengsek kecil ini. Beranikah noda nama Tuan? Cepat pergi dari keluarga Tang. Jangan paksa saya lapor polisi. Ibu, dia tunanganku, kakek yang menjodohkan. Saya akan menikah dengannya. Berani melawan saya? Ibu, perjodohan dari kakek akan kutepati. Soul Tuan Zhou Jianren. Seperti apa orangnya? Ibu lebih tahu daripada saya. Kau, Berani kupikul dia. bangsat kecil. Jangan pura-pura. Kau pikir siapa dirimu? Berani ikut campur urusan keluarga Tang? Anak sialan. Mau tampar saya takkan tahan. Kalau kau ibu kandung Mengsu menampar saya masih bisa saya terima. Tapi kau cuma ibu tiri. Beraninya. Sekarang saya nayonya utama keluarga Tang. Masih lebih baik daripada bajingan kecil ini. Saya suami Mengsue yang ditetapkan kakek. Mulai saat ini, urusan Mengsue adalah urusan saya. Selama ini kau terus menindasnya. Masih bisa saya maafkan. Tapi setelah kedatangan saya, kalau berani sentuh dia sedikit saja, jangan salahkan saya nanti. Pergi. Aduh, ini penindasan. Tang Mengsu, teganya kau begini. Lebih baik saya mati saja. Ibu tiri. Ini ruang duka kakek. Jangan keterlaluan. Dasar jalan. Hari ini belum berakhir. Dan kau si bajingan kecil, jangan kira trikmu itu bisa menguasai segalanya. Dunia sekarang ini, akhirnya diatur kekuasaan dan uang. Kau temat, kita lihat nanti. Walau kau buat masalah besar, tapi saya tetap berterima kasih. Terima kasih untuk apa? Kita suami istri. Kau istri saya. Stop, perjanjian nikah tak bisa dibatalkan. Tapi kita harus buat kesepakatan. Kesepakatan apa? 2 tahun masa berlaku. Kau tampil sebagai suami saya. Setelah 2 tahun, kita selesai. Bisa? Bisa. Selama 2 tahun ini, saya tak akan ikut camper. Asal jangan bawa wanita lain. Selain itu saya tak peduli. Kalau kau? Saya? Jangan ragukan, seumur hidup Tang Mengsue tak pernah mau hidup dengan pria. Saya cuma punya satu tujuan, membawa grup Tang menjadi nomor 1 di provinsi. Kunci ini untuk taman nomor 3 di villa tepi sungai. Juga tempat tinggal. Kau juga tinggal di sini. Sebentar lagi saya harus rapat di kantor. Kamu ikut juga, tapi jangan bicara sembarangan dan jangan bocorkan hubungan kita.
Waktu di pernikahan Li Hai dulu, saya memang umumkan hubungan kita. Tapi itu bukan berarti kamu bisa pakai status menantu keluarga Tang untuk berbuat semena-mena. Kalau ketahuan oleh saya tidak akan ragu menyeretmu ke penjara. Ayo pergi. Baik. Kamu tunggu di pos satpam saja. Jangan keluar setapak pun. Tunggu saya pulang. Hei, ngapain datang ke sini? Melamar kerja. Pakai jalur belakang Presiden Direktur Tang? Oh, yang lewat koneksi ini. Coba ngomong dong. Bukan melamar. Saya cari istri saya. Istri kamu siapa? Di sini kerja juga? Tadi masuk kok nggak lihat? Maksudmu Presiden Direktur Tang istrimu? Kayaknya orang ini gila deh. Memang benar kok. Aduh, udah deh. Semua pria di kota Dongjiang memang menghayal Presiden Direktur Tang jadi istri mereka. Kami sih, nggak akan menertawakan. Bos, ada situasi. Bos, ada masalah. Ada orang Piet Ruzu, Saipan senjata, minggir. Kalian siapa? Berani rusuh di grup Tang? Cuma satpam cupu begitu berani halangin kami? Kalian tahu ini anak buah bos MA? Anak buah bos MA. Pals, gimana nih, Kapten Yang? Si perempuan brengsek Tang Mengsue itu udah ngejailin kita, hancurin mereka, teman-teman. Bos MA yang jamin, bicara baik-baik dong, jangan-jangan. Aduh, rame banget nih. Tidur di lantai aja? Ini urusan kami, cepat minggat, atau kami gebukin juga. Siap. Siap om, aku pergi dulu. Silakan lanjutin ya. Lonju. Jangan pergi, mereka mau cari Tang Mengsue. Wagak boleh itu. Gini aja. Sujud minta maaf ke aku, biar aku pertimbangkan nyawa. Baka, siapa lu? Suruh gue sujud minta maaf? Minggir sana. Jangan pegang. Baju ini mahal. Gue pegang ini. Lengan gue. Serpup. Serang mereka. Kau cari mati. Kau ini siapa sebenarnya? Nanti juga aku akan tahu. Kalian sudah berjaga baik untuk grup Tang. Sebentar lagi suruh Tang Mengju nekong gaji kalian. Gaji naik. Hei Direktur Tang. Ambil bonus 50.000 di keuangan nanti. Terima kasih kerja kerasnya. Tidak apa-apa. Kalian ini siapa? Siapa suruh buat onar? Hari ini kami mengalah. Masih ada waktu panjang. Berani pukul anak buah bos MA? Tunggu saja. Mander. Direktur Tang, ini gimana? Itu kan bos MA. Pemain besar Paul Tiana Dongjiang. Aku perempuan saja tak takut. Kau pria kok takut? Aku. Buta ya berdiri sini? Kau menginjak kaki, harusnya minta maaf dong. Hei aku. Berani kau, kalau tadi bikin dia. Ashley Moksu, aku lapar. Aku ingat sekarang, bocah itu. Ketanya tunangan Nyonya Tang? Nyonya Tang punya tunangan? Itu cuma sampah masyarakat. Nggak mungkin lah, masa nggak mungkin? Katanya sih, di pernikahan keluarga Li, Nyonya Tang umumkan langsung. Katanya beberapa tahun lalu, dia pemulung sampah, tapi kemudian menghilang. Sekarang dia kembali. Kok tiba-tiba, nggak jelas. Jadi tunangan Nyonya Tang? Dia nggak layak untuk Nyonya Tang. Cuma menantu masuk kampung. Aku yakin, sampah itu bakal dibunuh diam-diam Tuan Zhou. Orang tadi kekuatannya luar biasa. Kekuatan di belakangnya pasti nggak biasa. Dia tutupi semua informasinya. Mungkin dia takut kita bocorin kemampuannya. Iya bos. Terus kita gimana? Gue mana tahu mau gimana. Ayo balik kerja. Mengfu jangan takut. Aku temanin kamu hadapi apapun. Aku nggak apa-apa. Keluarga Tang bukan sembarangan. Mereka nggak akan neko-neko. Aku serius. Jangan lupa janji kita. Urusanku bukan urusanmu. Urus diri sendiri aja. Ini Taman Riverside. Tempat tinggalku. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Oke. Kamu harus tidur di kamar tamu, ngerti? Tahu. Ikannya camel lapar masih ada di kulkas. Aku Tang Mengsue. Kamu bilang apa? Baik, aku segera balik ke kantor. Masih ada urusan kantor, aku pulang dulu. Lihat dia tergesa-gesa begini, pasti grup Tang ada masalah lagi. Selidiki tuntas masalah grup Tang. Dalam 10 menit aku mau semua hasil. Saya. Tolong, cepat datangi si... Tuan, ada apa? Cepat periksa. Grup Tang di Dongjiang. Sebenarnya terjadi apa? Cepat pergi. Saya. Pertama Zhaoran, dari grup Tang, laporkan sendiri perusahaannya, standar kebersihan gagal, dan bujuk mitra putus kontrak. Lalu ada Zhao Ying, minta Chuan Ma San, kirim anak buah ganggu grup Tang. Jenderal, sudah kuselidiki tuntas. Zhaoran dari grup Tang Dongjiang. Kawan, ikut aku Huang Ping sukses. Kalian akan hidup enak. Oak. Wah kamu, berani-beraninya datang sendiri. Cari mati. Masuk mana? Aku mau. APA. Berani sebut nama Tuan MA. Ada yang buat onar. Hajar mereka.
Dasar sampah, membuat kalian hidup percuma. Di mana M. Asan? Sudah kubilang mau temui dia. M. Asan ada di sini. Ikut aku. Aigreco. Aku enter. Nanti ketemu Pak MA, kau pasti tewas. Pak MA mungkin masih tidur. Tunggu sebentar. Commerçant. Sudah lama, tak ada yang berani panggil aku M. Asan. Kau dari kelompok mana? Pak MA, ini dia orangnya. Yang kalahkan aku di gerbang tang. Harus kita habisi. Tampaknya kau jago bertarung. Mau kerja sama? Jadi pengawalku. Kelihatannya butuh uang. Bagi KG Bulan dan Wushu Review. Si Cucu. Pak MA sudah bicara. Cepat sujud terima kasih. Ngapain sujud-sujud? Di sini tak perlu begitu. Huang Peng, bawa dia keluar. Serahkan pada Jengga. Pak MA baik hati, memberimu pekerjaan. Jangan sok menolak. Siapa setuju dengan rencanamu? Cotter la luçon bon. Beraninya kau. Pergi dari sini. Aku jago baji kuat. Mau mati ya? Kau ini siapa sebenarnya? Mau apa? Siapa yang menyuruhmu untuk membuat keributan di Tang Group? Aku sudah tahu. Saudara, kamu sengaja mau bikin masalah ya? Memang kungfumu bagus. Tapi jangan makam-makam dengengku. Aku akui ilmu bela dirimu hebat, tapi apa bisa menandingi senjata api? Aku sarankan kau pergi sekarang. Aku bisa, anggap ini tidak pernah terjadi. Benda ini sangat berbahaya. Ini seharusnya tidak kau sentuh. Ini mustahil. Orang dengan kemampuan sepertimu pasti bukan orang sembarangan. Kau sebenarnya siapa? Siapa dalang di balik keributan ini? Kesabaranku terbatas. Kalau masih diam, akan kubuat M. Asan menghilang dari Dongjiang. Zhao Ying, nyonya pemilik Tang Group, juga. Ibu Tiri Tang Mengxue. Oh, ternyata dia. Dia pasti punya rencana besar. Bukan sekadar balas dendam ke Tang Mengju. Aku peringatkan. Jean Gonggong du Tang Group lagi. Kalau terulang lagi, aku tidak akan maafkan. Terakhir, Pakma, Kubriko, Tuan Asia. Uang yang didapat tapi tidak sempat dinikmat. Sebaiknya dihindari. Dia sungguh mengerikan. Jangan carry masalah dengan orang macam ini. Dengar tidak? Ya. Hilya. Kekemo. Jangan panggil aku Kak Mo. Usiaku lebih muda dari kalian. Ah, kamu ini memang jago. Kami memanggilmu Kak Mo dengan ikhlas. Sudah, terserah mau panggil apa. Moksu di mana? Dia baru naik ke lantai atas. Katanya mau rapat dengan beberapa pemegang saham. Baik, aku cari dia. Kak Mo, hati-hati di jalan. Kak Mo, saya minta langsung edikan rapat pemegang saham untuk memilih ulang kandidat direktur grup Tang. Saya si Tuju. Direktur Tang masih muda dan kurang pengalaman. Dugaan saya belum layak jadi direktur. Saya rasa Direktur Sao kandidat bagus. Dia veteran di grup Tang, sudah bekerja keras belasan tahun, juga adik ipar keluarga Tang. Bagaimana pendapat kalian? Benar, saya dukung Direktur Sao. Tenang, Moksu, selama aku ada, tak ada yang akan ganggu kamu. Kamu cuma satpam kampungan. Berdasar apa? Kau bisa ikut rapat penting ini? Minggir kau dari sini. Jadi ini kamu si bajingan, yang mau merebut posisi tunanganku. Cepat panggil polisi, akan kukirim bajingan ini ke penjara. Cepat panggil polisi, aku akan memasukkan bajingan ini ke penjara. Sebelum kalian menelepon polisi, aku ingin menjelaskan alasan memukul Zhaoran kepada kalian semua. Coba dengarkan dulu. Setelah mendengar penjelasanku, jika tetap ingin laporkan polisi, aku tidak akan menghalangi. Cepat jelaskan alasanmu. Sebelumnya ada yang melaporkan grup Tang secara nakal, hingga investor menarik dana. Semua sudah tahu kejadian ini. Tapi tahukah kalian pelakunya? Apa kamu tahu? Cepat katakan siapa dalangnya. Yang melaporkan grup Tang secara nakal, hingga hampir bangkrut itu, adalah si Biangkrok. Zhaoran. Sauran, apa dia bicara benar? Benar kau yang lapor grup kita? Kalau grup Tang bangkrut, kita semua akan di-PHK. Zhaoran, berani beraninya kau. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sedang mencari kambing hitam. Sudah kuduga kau akan mengira. Jadi aku sengaja menyiapkan dokumen pelaporan ini. Si Lacan se mue à terre le bidahulu. Sauran, bukti hitam di atas putih ini. Mau menyangka lagi? Zhaoran, pengkina tak tahu diri. Apa untungnya perusahaan bangkrut bagimu? Hari ini kita harus memberikan pelajaran untuknya. Tampaknya semua sepakat untuk memberimu pelajaran. Keikiku. Adik, kamu kenapa? Siapa yang memukulmu sampai begini? Tentu saja Mo Xuan itu, di keluarga Tan. Siapa lagi yang berani? Dia lagi? Waktu itu aku juga ditampar, sama si brengsek itu. Dia benar-benar keterlaluan. Dia cuma satpam, sama sekali tidak menghargai kita berdua. Baju kita terangkan Tang Mengxue dari posisi direktur utama. Dia dan Tang Mengxue harus pergi dari rumah ini. Jangan ditanya. Aku ke kantor, kumpulan pemegang saham, terangkan dia. Saya emotion tiba-tiba datang, kasih bukti lalu mukulin orang. Tenang adik, aku pasti balas dendam. Untukmu. Dia pikir bisa mudah jadi menantu keluarga Tang? Mustahil. Aku pula pasti beri pelajaran Tangja. Ini, suruh usir si anjing ini. Loh, ada apa ini? Siapa yang macam-macam? Waduh, masih marah. Siapa lagi kalau bukan? Kakek tua itu, yang nentuin SI menantu emotion. Emotion ini, aku belum pernah ketemu. Aku tegaskan dulu, aku takkan akui menantu emotion. Masih belum resmi masuk, sudah semena-mena.
Waktu itu aku tegur Meng Sui, dia langsung tampar aku. APA, ada hal seperti itu? Hari ini lebih parah. Di kantor dia mukulin adikku tanpa alasan. Sekarang masih dirawat. Dia hanya mengandalkan status tunangan Meng Sui. Sama sekali tidak hargai keluarga Tang. Sudahlah, jangan marah. Emotion ini benar seburuk itu? Aku peringatkan dulu. Aku tak akan terima kalau kau terima aku bawa anak. Pergi dari sini. Baiklah, aku panggil Meng Sui. Suruh dia pulang. Kita temui dulu. Kalau benar seburuk itu, langsung batalkan tunangan. Kau janji ya? Iya, aku yang bilang. Mo Xuan, aku tak peduli kau tak punya koneksi. Tapi kalau kau bertindak, jangan sembrono seperti ini. Kalau sampai Zhao Ran benar-benar kau lukai parah, hidupmu akan hancur selamanya. Aku melakukan ini semua demi kamu. Tapi pernahkah kau berpikir, kau mungkin tanpa sengaja bisa terjerumus sendiri, bahkan menghancurkan grup Tang, sedangkan kau pertimbangkan dampak perbuatanmu ini? Aku tak pernah pikirkan konsekuensi. Pergi kau dari sini. Aku tak mau lihat wajahmu. Jangan dekat-dekat denganku lagi. Pergi sana. Kakak Emo, hanya kau yang bisa selamatkan kami. Ada apa? Adikku dan anggota Satpam, mereka Samuel Dikilik, dipukuli orang dari grup MA, harus bayar tebusan untuk membebaskan mereka. Mungkin ini balasan, karena konflik sebelumnya. Dongkong mereka. Kapan ini terjadi? Baru saja anak buah MAY, telepon kami. Tenang saja, bawa aku ke klub MA sekarang. Aku akan buat MA Sans Ski du Arcan Yong Dikuli. Hanya kita berdua? Ini terlalu berisiko. Ma Yikin boss criminal di Dongjiang ini. Dasar MAY, aku tak anggap dia apa-apa. Ayo. Bukankah ini menantu lelaki keluarga Tang? Wah, kamu beruntung sekali ya. Mo Xuan ini bisa jadi menantu keluarga Tang. Hidup mengandalkan Tang Meng Sui. Oh ya, hidup nyantai begini. Lebih baik daripada jadi pemulung. Wang Fu, berani menghina Meng Su. Sekarang tampar dirimu sendiri 3 kali. Baru bisa kupikirkan untuk maafkan. Apa kau bicara? Siapa dirimu ini? Suruh aku tampar diri sendiri? Jangan kira, karena kau menantu keluarga Tang. Bisa senaknya padaku. Tang Meng Shui itu siapa? Bahkan akan kuberitahu, aku tetap akan menghinanya. Perempuan jalan. Sebagai teman sekolah. Awalnya tak mau pedulikan, tapi mulutmu kotor. Harus kuberi pelajaran. Insiden hari ini akan jadi pelajaran. Uang bukan alasan semena-mena. Yang Chow, kita pergi. Kau tunggu saja. Kak Fu, bukannya kau kenal anak buah Master Ma, Xiao Chow Sim Pat Angin, suruh dia membalaskan ini. Mo Xuan, katanya kau hebat banget, berani-beraninya masih sombong. Kalau kau meringik-ringik sekarang, sudah beri hormat 3 kali padaku, baru kubebaskan nyawamu. Kau tak punya hak itu. Kak Mo, mereka Inilayang menculik keluarga Satpam. Tak kusangka kalian sendiri, berani mangkuk ke sini. Ayo semua, beri pelajaran ke mereka. Hei, apa maksudmu? Bawa aku ke MA San. Aku mau tanya langsung padanya. Siapa yang cari aku? Wah, lagi-lagi kau. Tuan Ma. Dia menantu laki-laki keluarga Tang. Dia tak tahu diri, sudah memukul anak buahmu. Tuan harus hukum dia. Dia jago bertarung. Latar belakangnya juga misterius. Sepertinya jengkol makan. Siapa kau? Berani atur-atur di depanku? Perci. San, ingat apa yang pernah kubicarakan? Apa? Sudah kuperingatkan jangan sentuh keluarga Tang. Tapi kamu malah menyandera keluarga staf keamanan grup Tang. Maksudnya apa ini? Menyandera? Kenapa aku tak tahu soal ini? Bicara. Hakma, ini semua inisiatifku sendiri. Aku pakai nama Pak MA, antak milik mereka. Iya, semua ini, Zhao Ying yang nyuruhku. Aku nggak bersalah. Bangsat. Zhao Ying lagi. Dia penuh akal licik. Jangan dilepaskan. Lepaskan sekarang. Oke. Aku lepaskan. Tunggu. Bang. Bertahun aku di jalanan. Kau pertama yang bikin aku ngeri setengah mati. Boleh kasih tahu siapakah kau? Pengen tahu siapa aku? Begini saja. Dia Yong akan jelaskan. Hei Pamantai. Dia ini siapa sebenarnya? Sekarang sudah paham? Tuan Mo. Aku san nyerah. Kamu pulang tepat waktu. Ada yang ingin kubicarakan. Apa itu? Kamu sebelumnya setuju pada Terahan Zhou Jianren. Yang kalah harus memotong lengan. Tahukah kamu arti kehilangan satu lengan? Kalau kehilangan lengan, hidupmu akan hancur. Kenapa kamu yakin aku kalah? Eugene, jago tinju yang Zhou Jianren adalah petinju terkuat di Dongjiang. Bertarung dengannya, peluangmu menang 0. Jangan buru-buru menilai. Kamu belum lihat aku bertarung. Mana bisa kamu yakin? Keharap, kamu bukan tipe orang yang sok jagoan gegabah. Bagaimanapun caranya, Mo Chuan yang bodoh ini jangan sampai benar-benar kehilangan lengan. Bahkan jika harus menyembah Zhou Jianren dan memohon ampun, aku harus lindungi dia. C'est la madame. Sayang. Meng Su, tu as ri nanti quoi kan tahu. Semua yang kulakukan untukmu. Oh ya, ada satu hal lagi. Apa itu? Aku ingin perkenalkanmu pada ayahku. Luar biasa, akhirnya bertemu mertua.
Semua kerabat keluarga Tang ada di sini hari ini. Jangan sembarangan bicara setelah masuk, apalagi main pukul sembarangan. Apa ibu tirimu juga ada di sini? Pasti dia ada. Putranya Tang Xuan juga datang. Mengerti. Hari ini mungkin tidak akan tenang. Seluruh anggota keluarga Tang iri dengan kekuatan keluarga Yao. Mau memaksaku menikahi putra Yao Jianren. Terutama ibu tiri Zhao Ying. Sama sekali tak mau mengakui perjanjian nikah yang dibuat kakek. Loh, ini bukan nona besar keluarga Tang? Ada apa bisa datang ke sini hari ini? Maaf ayah, kami terlambat datang. Mensiu, urusan pernikahanmu dengan putra Yao Jianren ini sudah dipikirkan? Grup Yao milik Tuan Muda Yao jauh lebih hebat dari keluarga Tang. Kalau kau bisa menikahi Tuan Yao, bagi kedua keluarga kita pasti menguntungkan. Benar, Meng Sui, menikah dengan siapa? Itu masalah besar. Harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai kau sembarangan menikah. Hamada miskin. Lagi-lagi kau brengsek, berani-beraninya datang ke sini. Ini tempat untukmu, cepat pergi dari sini. Aku adalah menantu yang tertulis dalam perjanjian kakek Tak. Kenapa tak boleh datang? Rupanya, dia ITU Kalen menantu yang dijodohkan almarhum kakek. Lihatlah kelakuannya yang melarat. Sekilas kelehatan tak berguna. Benar, keluarga Tang kan terpandang. Bukan sembarang orang. Boleh masuk begitu saja. Pendapat kalian tentang calon menantu ini bagaimana? Tentu kami menolak Meng Sui dinikahkan. Putri tertua keluarga Tang tak mungkin menikahi sampah masyarakat. Benar. Barang rongsokan seperti dia tak layak menyentuh Tang Mengxue. Menurutku, hanya Tuan Muda Zhao Jianren yang layak memperistri putri keluarga Tang. Benarkah? Betul, ini kajian kita semua. Ma Xuan, kau sudah dengar? Hilyarga Tang sepakat menolak pernikahan ini. Kodok ingin menyantap angsa. Mimpi di siang bolong. Ayah, jangan hina musuhan begini. Seya Adasura. Tulisan tangan kakek Tang. Isinya tegas menyatakan. Belio Manjodokan, Mangsu Dongongfu. Piwalan, mana mungkin almarhum memilih sampah seperti surat ini pasti palsu. Benar tidaknya bisa dibuktikan. Atau memang kalian merasa saya tak sebanding Dongongfuan muda, Witu, tak mau mengakui saya sebagai menantu. Maksud, Tuan Zhou di Dongjiang ini adalah pewaris keluarga Yao. Kekayaannya miliaran. Mana bisa kau saingi dia? Jangan ngaco di sini. Kalian melanggar sumpah. Almarhum kakek tidak malu mempermalukan. Eluarga Tang, Fukep, Tuan Tang. Lebih baik baca sendiri surat ini. Kalau suratnya dibuka sekarang, bukankah hanya membuktikan perjanjian pernikahan? Harus bagaimana ini? Surat ini tidak sengaja robek. Isinya pun sudah tidak terbaca. Ibu tiri, keterlaluan sekali. Ini sudah takdir. Nah, sepertinya kau memang tak layak cari menantu keluarga Tang ini. Begini, ku beri 5 juta yuan. Anggaplah perjanjian nikah ini tidak pernah ada. Kau si cucu. Dia kuma anak miskin. Kau kasih 5 juta, mampukah dia terima? 5 juta saja. 1 juta pun sudah terlalu banyak. Benar. Uang keluarga Tang gampang didapat? Ayah, anak miskin ini pantas dapat 5 juta. Mending usir saja pakai pentungan. Kembali ke tempat asal. Uang melulu. Orang kaya selalu begini vulgar. Sudah, uang keluarga Tang tak akan kusentuh. Tapi pernikahanku dengan Meng Sui tak bisa dihalangi. Surat bukti pernikahan sudah robek. Mana mungkin kau bilang, almarhum ayah pernah buat perjanjian? Sudah kuduga kau akan bilang gini. Aku tahu kalian akan main licik. Makanya, surat itu palsu. Yang ini aslinya. Tapi kali ini, hati-hati baik-baik. Jika tidak, arwah almarhum Tuan Tang tak akan mengampuni kalian. Sebagai ibu tiri Mangsu, jangan lakukan hal memalukan ini. Krisis grup beberapa hari lalu. Siapa yang sebenarnya menyebabkan? Kamu paling tahu jawabannya. Bajingan kecil. Apa maksudmu? Kalau tidak jelaskan hari ini, aku takkan membiarkanmu. Mosuan kau berani sekali. Tahu siapa yang kau engkem? Dasar anak kecil, kau belum resmi menjadi menantu keluarga Tang. Sudah berani semena-mena. Benar, buang waktu dengan sampah ini. Menurutku, usir saja dia keluar. Ya, siapa berani bicara lagi? Aku cabut lidah kalian. Kau berani karena punya andalan. Mau bukti? Aku panggil Master Emma untuk konfirmasi langsung. Kakak, baca suratnya dulu. Aku juga penasaran isi surat. Ini sebenarnya. Surat ini benar tulisan tangan almarhum. Perjodohan Meng Sui Ma Xuan juga valid. Jika perjodohan asli, kita harus patuhi. Maukah kalian melanggar wasiat kakek? Keluarga Yao kirim hadiah mewah. Sebuah kalung permata dari Afrika Selatan. Sebuah tungku Suande dari dinasti Ming. Karya asli Tang Yi. Lukisan memburu harimau di Gunung. Uang tunai mahar 8,8 juta. Keluarga Yao menyiapkan hadiah sederhana. Memohon kepala keluarga Tang, Tang Zhe, untuk menikahkan Nona Tang Meng Sui dengan putra kami Yao Jianren. Wah, memang keluarga Zhou sangat royal dalam memberi hadiah. Betul. Jika Tang Meng Sui ini benar menikah dengan keluarga Yao, hijab miwa seumur hidup tak akan habis dinikmati. Ayah, keluarga Tang kami pun ikut tercerahkan oleh keluarga Yao. Dasar brengsek, kau lihat? Ingin menikahi Tang Meng Sui kami, tak semudah ITU. Kecuali kau bisa beri hadiah mewah seperti keluarga Zhou. Kami ini baru setuju menikahkan Tang Meng Sui. Masalahnya kau sanggapkah? Hadiah mewah, lihatlah penampilan kumuhnya. Mungkin saja, Sir Judapan tak mampu keluarkan. Jika tak bisa beri hadiah mewah, jangan salahkan kami menikahkan Tang Meng Sui dengan Yao Jianren. Cuma masalah aja. Hal mudah. Tunggu, kalian akan tercengang. Kau cuma bisa mengobrol kosong.
Sebaiknya kau sadar diri. Cepat pergi dari keluarga Tang. Jangan mempermalukan diri. Tak perlu tunggu, dia takkan mampu, hanya buang waktu. Kakek ini memang keterlaluan. Keluarga Tang punya putra. Harus cari menantu laki-laki. Keluarga Tang kami punya Tang Shiwan anak Nyonya Zhao, putra Sulangsa, yang akan warisi bisnis keluarga. Tak butuh menantu seperti kau. Selama ada Tang Shiwan, menantu itu cuma parasit yang tak berguna. Herdenegen ini Beidol. Sudahlah. Kamu si miskin, masih berani tinggal di keluarga Tang? Pergi sana. Ku suruh aku pergi. Film jadi menantu keluarga Tang? Sak jagon. Aku pengurus keluarga Tang puluhan tahun. Nona besar saja. Tidak berani lansang padaku. Aku paling benci dituding pakai jat. Bawahan berani lancang. Mashwan berani sekali. Kamu belum resmi jadi menantu. Sudah berani pukul orang Tang? Benar. Benar. Baru begini sudah sok. Nanti kalau jadi menantu, bisa makin jahat. Kalian cuma mau hadiah dan uang saja kan? Aku bisa... Dasar omong kosong. Kamu bisa apa lagi? Dasar sampah. Jago ngomong doang. Ayo tunjukkan uangmu. Jangan dengar omongannya. Dia saja, 200 rupiah pun tak ada. Moxuan, jangan gegabah. Mau cari uang sebesar mana? Moksu. Ku selalu sangka. Aku orang biasa, tak lebih baik dari siapa-siapa. Otak kosong, tubuh berotot. Tapi hari ini, aku ingin kau kenal aku lagi. akan kuperlihatkan jati diri. Moksuan ini sebenarnya siapa? Selamat kepada Tuan Mo Telah, menemukan Sinta Sejati. Atas nama Tuan MA, kami datang membawa hadiah. 1 set mangkok emas, 5 jam tangan emas, 10 bongkah emas. Tuan Mo, Tuan Ma Telah memerintahkan, jika suatu saat ada kebutuhan, silakan menyampaikan. Kami akan selalu mendukung Anda. Terima kasih sudah bekerja keras. Sampaikan terima kasih ke Tuan MA. Teman-teman, mulai persembahkan. Mengapa Tuan Ma memberi hadiah semua ini? Lebih mewah dari hadiah keluarga Yo, berkali lipat nilainya. Jangan-jangan Tuan MA salah? Apa Kaisaimon pemuda ini? Hanya sedikit saja. Kalian sudah heboh sendiri. Masih banyak yang belum terlihat. Tidak mungkin. Dia adalah Taisu, bos provinsi Qian. Kenapa dia juga mendukung Mo Xuan? Bagaimana bisa Taisu datang sendiri? Keluarga San mengucapkan selamat atas cinta sejati Mo Xuan. Kami hadiahkan set jack ini senilai 55.500.000 rupiah. Berapa nilainya? 55,5 juta rupiah. Pak Tang, San mau kasih nasihat ke Bapak. TN mau bisa jadi menantu keluarga Bapak. Itu adalah berkah leluhur, yang turun-temurun 8 keturunan. Bapak harus hargai baik-baik. Anda adalah Jenderal King Long dari Provinsi Qian. Keluarga King Long Provinsi Qian juga datang bawa hadiah untuk Emotion. Keluarga King Long Provinsi Qian mengucapkan selamat atas cinta sejati Tenmo. Kami berikan hadiah spesial kartu emas tanpa batas. Nanti saat Tenmo dan Nona Tang resmi menikah, saya Yan pasti datang minta sejelas anggar bahagia. Emotion, bukan orang biasa. Bisa melakukan ini. Kamu sebenarnya siapa? Saya belum bisa ungkap identitas. Yang penting keluarga Tang setuju pernikahan. Tidak perlu memalukan mereka. Saya bisa lakukan ini hanya karena saya pernah bantu mereka. Pernah bantu? Bantu bagaimana? Saya bisa ilmu bela diri dan pengobatan. Kebetulan suatu saat. Kebetulan saja. Secara tak sengaja menyelamatkan Santai. Semua dia ini. Dia yang gature un tukseya. Saya tidak ada hubungannya. Tapi Masan. Ada hubungan pribadi dengannya. Oh begitu rupanya. Kau berhasil kali ini, anak kurang ajar. Tapi jangan lupa, Lu Sekau dan Zhou Jianren akan bertaruh tuan muda. Mau menikahi Tang Mengsue, harus selamat dulu. Tapi Yao Jianren si tuan muda, takkan membiarkanmu. Berharaplah nasibmu baik. Jika Mo Xuan cacat putus tangan, aku bisa alasan. Nikahkan Tang Mengsue dengan Yao. Nanti saat itu, harta keluarga Tang akan kuatur sesuka hati. Emotion dengarkan. Lebih baik kau menyerah sekarang. Jangan sampai nanti tanganmu benar-benar putus. Kami tak mau rawat orang cacat. Benar, jika tanganmu utuh, kau bisa bekerja. Tak perlu hidup dari keluarga Tang. Jika tangan putus, bukankah jadi cacat? Keluarga Tang tak butuh menantu cacat. Apalagi cuma menantu masuk. Sebagai menantu keluarga Tang. Kenapa tak dukung aku? Malah ingin aku kalah taruhan hingga putus tangan? Apa maksud kalian? Emotion, meski kau hebat, takkan bisa lawan Tuan Yao. Sudah, cukup berdebat. Bagaimanapun juga, pernikahan sudah resmi. Emotion sekarang menantu kami. Terima kasih pengakuan ayah. Omong-omong, Mengsue, soal makam kakekmu itu bagaimana progresnya? Ayah, ini belum selesai. Tapi tanah itu segera akan dilelang. Ada apa dengan makam kakek? Abu kakek masih disimpan di rumah duka saat masih hidup. Kakek sudah memilih lokasi makamnya. Kenapa tidak dimakamkan di sana? Tapi sudah lama aku berusaha. Tanah makam itu tetap tidak bisa dibeli. Oh begitu rupanya. Jangan terlalu khawatir. Tapi kakek sudah lama meninggal. Masih belum dimakamkan. Kalau sampai tersebar, keluarga tangkap bisa jadi bahan tertawaan Sedong Jiang. Padahal kakek sangat menyayangiku. Tenang saja, Moksu. Aku pasti akan urus makam kakek. Aku tak akan mudah tertipu. Hanya karena sarapan ini. Halo? Lelang tanah itu mulai siang ini? Baik, aku segera bersiap. Berapapun biayanya, tanah makam kakek itu harus kudapatkan. Jika tidak bisa dimakamkan, hatiku takkan tenang. Pak Jing. Wah. Tuan Mo, kenapa Anda datang? Di mana Tuan Ma? Aku perlu bicara.
Kang Mo Datang, coba cicipi ini. Bilwachun spesial dari Mina, Rp100.000 per 50 gram. Sudah. Tidak perlu. Aku langsung ke pokok permasalahan. Tuan MA, ada info lelang tanah? Ini. Sebenarnya ada. Hari ini siang akan ada lelang tanah. Kenapa? Kang mau tertarik tanah? Mau jadi developer? Aku hanya mau beli sebidang tanah untuk makamkan orang tua. Makamkan orang tua? Kang Mo, ada keluarga yang meninggal? Ini permatan terakhir. Kakek Meng Sue, aku harus menunaikannya untuknya. Oh begitu rupanya. Tapi tanah ini sulit didapat. Maksudmu? Menurut info di lelang hari ini, putra keluarga Yo Jianren juga hadir. Maka tamatlah riwayatnya. Perani Jack Peter Show, latar belakang tuanmu pasti sangat dalam. Saudara Mo, silakan. Pemuda dari keluarga mana di sebelah Tuan MA, kenapa bersikap begitu sopan padanya? Padahal penampilannya biasa saja, mungkin bukan anak bangsawan. Anak bangsawan zaman sekarang low profile, jangan menilai dari penampilan. Lihat sikap hormat Tuan Ma, pasti latar belakangnya kuat. Mo Xuan, kenapa kamu di sini? Bagaimana caramu masuk? Aku punya cara. Meng Sue, kamu juga datang? Untuk lahan itu, ya? Beijing Gan. Jangan lupa taruhan besok, bocah. Rupanya dia menantu keluarga Tang. Ini akan jadi tontonan seru. Berani ganggu Tuan Zhou, dia benar-benar cari mati. Kira jadi menantu keluarga Tang bisa setara dengan Tuan Yo, mimpi. Jangan khawatir, aku ingat taruhannya. Siapkan lengan. Tunggu saja. Besok kau tamat. Jangan. Aku akan membuatmu dan Tang Meng Sue sangat menyesal. Lahan hari ini tidak akan jatuh ke tangan kalian. Selamat datang di lelang hari ini, acara dimulai. Pertama, lahan di distrik Xicheng. Harga awal Rp200 juta. Lahan ini pasti milik keluarga Yo. Rp210 juta. 220 juta. Rp230 juta. 240 juta. Rp280 juta. Lawan aku? Kau mampu? 350 juta. APA. Dia hilang. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Apa keluarga Tang juga incar properti? Dia berani tantang Tuan Yo. Akan kulihat bagaimana dia menghadapi ini. Kau sanggup bayar segitu? Urusanmu apa? Rp360 juta. 380 juta. Sayang, aku harus berhenti nambah harga. Kalau lanjut, modal tidak kembali. Beijing Gan. Dia merusak semua rencana aku dengan keluarga Yo. Rp380 juta. Pertama, kedua, harga. Selamat kepada Tuan ini. Lahan Xicheng menjadi milikmu. Tuan Ma. Ya, saya di sini. Uang ini, kau yang bayar. Mo Xuan, kamu ngapain sih? Tiba-tiba beli sebidang tanah tanpa alasan, lalu suruh Pak MA yang bayar. Pak MA, jangan dengarkan Mo Xuan. Dia tidak apa-apa. Saudara Mo, aku yang bayar ini. Apa-apaan ini, Pak MA gila ya? Lihat ya Sanger Center Terrace. Ini bukan 30 juta, ini lebih dari 300 juta. Sudahlah, tanah yang akan dilelang berikutnya adalah tanah di pinggiran kota dan jadi sorotan utama lelang ini. Harga Bipang 50 juta. Tang Meng Sue Diamao pasti sangat mengincar tanah ini. Aku tak bisa biarkan mereka menang. 60 juta. 100 juta. 120 juta. 130 juta. 150 juta. Meng Su, lupakan saja. Kau takkan bisa dapatkan tanah ini untuk makam kakek. Aku benar-benar tidak punya cara untuk mengeluarkan uang lebih. Apa harus terima saja? Zhou Jianren merebut tanah ini kalau kakek. Meng Sue, serahkan padaku. Jangan sok jago, bocah. Jadi pahlawan butuh modal. Tak punya uang tapi mau sok pahlawan. Tanah tadi sudah cukup parah. Jangan sampai kau dipermalukan. Apa kali ini masih mau minta Pak MA bayarin lagi? Jika saudara mau aku bayarkan, tentu aku tak akan menolak. Tak usah Pak MA. Kali ini saya bayar. Aku tawar 300 juta. Berapa kau tawar? Tuli ya kupingmu, sudah kukatakan 300 juta. 300 juta sekali, 2 kali, 3 kali. Lelang selesai. Selamat Tuan Mo, tanah ini jadi milik Mo Xuan, ini tanah kakek. Bayarlah aku yang bayar. Tunggu. Tuan Mo yang berbakat. Karena kamulah pemenang lelang, seharusnya kamu juga yang bayar. Walau kau menantu keluarga Tang, kau tidak benar-benar mau mengandalkan wanita untuk hidup. Mo Yuan, bayar sekarang. Jangan-jangan kau tidak bawa uang? Lihatlah seluruh penampilannya. Totalnya tak sampai 200.000. Dengan APA Javier. Emotion, kalau tak bisa bayar, bersiaplah, dihukum lelang. Aku ingin melihatmu malu sekali. Saudara Mo, biar aku saja. Bayarlah aku yang bayar. Bagaimana ini? Kalau Tang Meng Sue yang bayar. Berita ini jadi tak menarik. Mending kita balik fakta. Mo Xuan pamer kekayaan palsu dengan merugikan keluarga Tang. Berlagak kaya padahal miskin. Nyatanya Tang Meng Sue yang bayar. Tulis begitu untuk menjelekkan namanya. Berita kita pasti laris nanti. Aku yang menang lelang. Jangan kau bayar, biar aku. Pak MA, uang hari ini akan kukembalikan nanti. Cuma 300 juta lebih. Saudara Mo, anggap hadiah. Ayo, silakan. Mo Xuan, kau terus melawanku. Kubunuh kau nanti. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini untuk beli tanah itu? Itu tidak penting. Yang penting, ayah bisa dapat beristirahat dengan tenang, kan? Benar, kaulah pahlawan dalam hal ini. Tapi, Meng Sue, aku ada sesuatu yang mau dibahas. Kita mungkin tidak bisa makamkan dia di tanah pinggiran itu. Kenapa? Kamu mau mundur? Tenang, uang 3 miliar ini tidak akan dikurangi. Kakek harus dimakamkan di sana. Bukan, kamu salah paham. Tanah itu sekarang jadi incaran. Banyak yang mengincarnya. Bahkan jika dimakamkan di sana. Dia tidak akan tenang.
Aku ingin cari tempat yang lebih baik. Ada tempat lebih bagus? Bagaimana dengan Gunung Siang? Itu tanah berkah Feng Shui kelas atas. Tempat peristirahatan para pejabat. Keluarga Tang tak pernah bermimpi bisa dimakamkan di sana. Aku yang akan urus ini. 2 hari selesai. Baik, terima kasih banyak, Mok Xuan. Mari kita coba, tapi jangan memaksakan diri. Setelah ayah dimakamkan, tanah pinggiran itu akan kubuat menjadi panti asuhan untuk amal atas namanya. Mok Xuan, terima kasih. Meski kadung ceroboh, tapi hatimu baik. Arwah kakek di surga pasti sangat tersentuh. Tentu saja. Ayo pergi. Hei, lehei ITU, Brother Mo memang jagoan, luar biasa. Dia dan Xiao Tang sangat cocok. Hezangin yang directorkan, tapi di luar masih ada orang yang bilang dia tak layak. Jika tahu jati diri Brother Mo, mereka pasti takut sampai ngompol. Kalian sudah dengar belum? Suami murahan Nyonya Tang, asal nawar harga di lelang tanah. Ngangetain putra keluarga Yao, Jianren, bikin Nyonya Tang kena getahnya. 3,8 miliar beli tanah distrik barat, 3 miliar lagi buat tanah pinggiran. Ujung-ujungnya Nyonya Tang yang bayar. Diam. Ngomong ngawur. Bukan kami yang ngomong sembarangan. Media berita semuanya lipit pega ini. Sekarang sudah menyebar kemana-mana. Laporan media? Casey saya lihat. Media-media ini ngeberita asal tanpa fakta, merusak reputasi orang. Wah, mereka bikin cerita keren juga. Kelihatan meyakinkan. Sayangnya gak ada yang benar. Media tidak bertanggung jawab. Dengarkan baik-baik. Mok Xuan tak pakai uang perusahaan. Jangan ada omongan sembarangan. Ayo pergi. Dasar Laker. Untuk makamkan almarhum, kau menguras aset perusahaan. 3 miliar buat beli tanah. Tahu itu uang perusahaan? Pulang sekarang juga. Telat sedetik tanggung sendiri. Aku ikut jelaskan ke mereka. Jangan. Kalau kau ikut pulang, mereka pasti akan mengginamu. Kamu kan sudah tahu sifat kerabatku yang keterlaluan. Memangnya kenapa? Aku kan menantu keluarga tak. Paling cuma tanya-tanya. Mereka bisa apa? Pulang duluan saja. Aku ada urusan sebentar. Anda pejabat Wan Qian Wang Ban? Sul véritable sur hari ini. Kalau gak ada yang bertanggung jawab, aku takkan diam saja. Kakak, Tang Mengsue ini keterlaluan banget. Dia berani menggunakan uang perusahaan. Beli kuburan mahal untuk kakek. Si perempuan licik itu sekarang sok jago. Sejak ada Mo Xuan, dia sekarang tidak takut siapapun. Berani dia memperlakukan kita begini. Ayo usir dia dari sini. Menurutku Tang Mengsue tidak layak jadi direktur grup lagi. Dia masih muda dan kurang pengalaman. Belum lagi tunangannya. Sama-sama menyebalkan. Saya setuju Kopat Tang Mengsue. Posisi direktur perusahaan ini sudah lama harus dia lepas. Dulu kakek memberikan posisi direktur ke dia. Itu salah besar. Benar. Saya akan hubungi pemegang saham. Mengsue, saya bicara langsung. Lebih baik kau serahkan posisi ketua grup Tangxi sekarang juga. Kami beri 20% saham untukmu. Cukup untuk hidup mewah. Tidak mungkin. Aku tidak akan menyerahkan hasil kerja kakek ke kalian. Apa katamu? Berani menolak dasar kau? Tante, jangan paksa saya. Saya tidak mau bahas ini. Saya datang hari ini hanya untuk memberitahu. Uang beli tanah dari Mo Xuan, saya tidak terlibat. Grup Tangxi juga tidak ada hubungan. Berita sudah jelas memberitakan. Kau masih mau bohongi kami? Emotion kuma anak miskin. Mana mungkin punya uang? Jangan-jangan dia carry santai lagi? Saya bicara jujur. Berita-berita itu cuma karangan wartawan. Ngapain lama-lama? Langsung ambil tindakan. Kalian mau apa? Maaf ya, dasar gadis. Kami sudah menghubungi para pemegang saham grup Tangxi. Mereka setuju gelar rapat untuk memilih ketua baru. Jabatan ketua kamu ini sebentar lagi berakhir. Kalian ini? Wah, quel arga l'agi kumpulia? Kau datang buat apa? Pergi sana. Apa? Suruh aku pergi? Keluarga Tang kami sedang merencanakan RUPS untuk melengsarkan Tang Mengsue. Kasih menantu lelaki berani protes? Benarkah? Iya, mau apa? Ini urusan keluarga Tang. Ngapain kau ikut campur? Kau. Berani kau pukul aku. Bahkan Tang Mengsue pun tak berani memikul kau. Padahal aku kakak iparnya. Kau berani memukulku. Berani l'encan dia dapanku. Aku takkan sabar. Siapa bangko? Kalau berani ulangi. Aku akan bu aku menyesal. Dilahirkan ke dunia ini. Zhao Ying. Pemakzulan Mengsue. Ada hubungan denganmu? Tidak, sama sekali tidak. Semoga benar begitu. Kalau terbukti, kau akan kuhajar. Sudah lama aku sabar. Jangan kira aku takut. Hanya karena Mengsue. Keluarga Tang bisa kuhancurkan. Ayo pergi. Emotion kau pukul aku. Dasar brengsek. Akan kubalas dendam. Kamu memukul bibi Tang Fang. Sekarang kita benar-benar bermusuhan dengan keluarga Tang. Kamu pikir kalau aku tak pukul dia? Quel arga Tang akan berbek l'agi dans kita? Tapi Mo Xuan, apa tindakanmu ini tidak? Mengsu. Kamu terlihat angkuh, tapi sebenarnya lembut hati. Tapi jangan terlalu baik hati. Baik hati terus ditindas. Bersikap baik pada mereka. Mereka takkan punya perasaan sedikit pun, malah akan menyusahkanmu.
Baik, aku mengerti. Kenapa kamu terus memendanjaku? Kamu cantik saja. Dasar. Oh iya, bicara serius, besok kamu akan bertarung dengan Master Eugene. Bagaimana kalau aku minta Yo Jianren batalkan taruhan kalau kamu cedera bagaimana? Kamu tidak percaya padaku? Aku tahu kamu hebat dalam TAPI. Eugene adalah petarung termuda, terhebat di Dongjiang. Dia tak pernah kalah sejak debut. Aku sangat khawatir. Sudah, cukup. Aku akan tepati janji pertaruhan ini. Mo Xuan tak pernah ingkar janji. Kenapa kamu tak bisa terima niat baik? Aku hanya peduli pada... Moksu, apa kamu benar-benar mengerti diriku? Ini. Selama tahun-tahun menghilang, aku melewati banyak hal, mendapat banyak kehormatan nasional. Dokumen ini buktinya. Lalu hubunganmu dengan Paman Tai? Itu hanya tipu daya, un truc qui lui a gagné. Aku hanya menunjukkan dokumen pada sesaat padanya. Dia langsung mengatur semuanya. Dulu jika tak takut pada Keluarga Tang. Yang datang memberi hadiah, takkan cuma segelintir orang. Selama ini kukira Mo Xuan orang biasa. Paling cuma punya uang sedikit. Hak desengka dia sehebat ini. Rupanya pasangan yang dicari kakek sesehebat ini. Goryeo, mengenai pertandingan besok, aku hanya punya satu syarat, hancurkan kedua lengan bocah itu, dan pastikan. Sampai teknologi medis secanggih apapun tidak bisa memperbaikinya, aku terima uang orang, wajib menuntaskan masalahnya. Tunang saja, Tuan Yo. Asal dia berani datang besok, tangannya pasti hancur. Tuan Zhao. Media dan wartawan sudah disiapkan, besok aku akan mempublikasikan kekalahan Mo Xuan ke seluruh kota Dongjiang. Tenang, Tuan Zhao. Media dan koran sudah aku siapkan, plus media sosial online. Tinggal perintah dari Anda. Begitu hasil pertaruhan keluar, berita akan tersebar luas. Semua ini. Bagus, Emotion, kesombonganmu akan segera hilang. Bajingan, kamu harus mati. Bagaimana investigasinya? Tentang Anda dan grup Tang, pemberitaan palsu ini sudah saya selidiki tuntas. Oh ya? Coba jelaskan. Sumber fitnahan terhadap Anda asalnya dari reporter tabloid yang mengarang indah. Sekarang sudah saya perintahkan menghapus berita palsu itu dan memerintahkan semua media yang terlibat untuk menerbitkan pernyataan, mengakui kesalahan dan minta maaf. Apakah hasil ini memuaskan? Hanya segitu, aku sudah bilang sebelumnya, harus ada yang bertanggung jawab. Baik, saya mengerti. Akan segera saya hukum, semua yang terlibat dalam berita palsu, media, dan staf terkait akan mendapatkan sanksi. Pejabat utama akan dipecat, supaya tidak berani lagi melakukan hal seperti ini. Kuket, hari sudah malam, pulanglah dulu. Silakan beristirahat, saya permisi dulu. Untung Mo Xuan tidak mempermasalahkan, bisa-bisa kota Dongjiang gempar. Dia sudah menghina Tuan Zhou kali ini, pasti akan berakhir menyedihkan. Emotion, kau ini. Hari ini dia pasti mati. Sudah lama kami tunggu, akan kulihat seberapa hancur dia kalah hari ini, seberapa memalukan kekalahannya. Datang, Emotion dan kawan-kawan saya datang. Ya, bersama Tang Mengsue, bunga indah direbut babi. Mo Xuan, berani juga kau datang. Sudah siapkan lenganmu? Tenang, yang kalah hari ini, pasti kau. Saudara, Mo. Tuan Ma, kau juga datang? Aku tak boleh datang. Emotion, hari ini aku akan membuat mati tanpa kuburan. Emotion sepatutnya minta maaf pada Tuan Zhou. Kenapa? Dengan kekuatan semut seperti mana bisa lawan gajah? Bagaimana kau tahu aku semu? Dia gajah. Eugene adalah jawara tinju nomor 1 di Dongjiang. Kau ini siapa? Baru belajar sedikit ilmu bela diri, sudah berani semena-mena. Ya, aku memang semena-mena. Mau apa lagi? Kuma menanti kalau Keluarga Tang, berani saingan dengan Tuan Zhou? Liang Yu, siapa kau ini? Berani bicara kasar ke Mo Xuan? Coba ulangi perkataanmu tadi. Sudah menikah, sebaiknya jaga sikap. Jangan ikut campur suami orang. Lihai, jika kau tidak mendidik istrimu, akan kuaturkan untukmu. Keluarga Tang salah satu dari 4 besar Dongjiang, aku belum berani lawan. Nona Tang, ini salahku. Istriku tak terkendali. Dasar perempuan busuk, malu belum cukup, cepat pulang. Bukan maksudku, tapi kau salah pilih istri. Sudah, diamlah kau. Mengfu, kau tunjukkan, Sisi Lamu. Master Yu Datang. Master Yu Datang, lomba akan segera dimulai. Siapa lawanku? Master, lawannya adalah dia. Harus serius bertarung. Jangan tanggung-tanggung. Dia ini jagoan sejati. Wang Fu ini benar-benar brengsek. Ini bukan pujian untukku. Dia sengaja memancing Eugene untuk bertarung tanpa ampun, menghancurkanku sepenuhnya. Lawan ini kok terlihat. Aku kenal ya. Kayak pernah lihat di mana, tapi lupa di mana. Sudah datang. Jangan banyak omong. Ayo mulai. Aku sangat familiar dengan jurus ini. Ini kan jurus yang Master ajarkan ke adik seperguruanku. Buatku ini masih level anak-anak. Cepetan mulai. Aku nggak sabar lihat Mo Xuan dipukuli sampai babak belur. Emotion sudah pasti kalah. Perjanjian seminggu ini cuma numpang hidup sementara. Sekarang waktunya tiba. Akan kulihat seberapa sombongnya dia. Sayang sekali. Mo Xuan susah-susah jadi menantu laki-laki. Sekarang tamat riwayatnya. Tang Mensu, tunanganmu sebentar lagi akan jadi orang lumpuh. Pergi. Setelah tunanganmu jadi cacat, kau akan berlutut memohon padaku. Hetai, saudaraku. Bajikuan menggunakan tenaga lawan untuk mengalahkan lawan. Kau sudah mengenali jurus bela diriku.
bahkan memahami intisarinya. Aku tak hanya mengerti, tapi juga menguasainya. Orang ini jelas bukan lawan yang bisa kukalahkan, tapi kita sudah dibayar, harus bekerja. Mundur tanpa bertarung itu memalukan. Bisa bertanding dengan orang seperti ini. Walaupun akhirnya kalah, tetap berharga. Bagi kamu belum matang. Kulihat bakatmu cukup baik, jadi akan kuberi sedikit petunjuk. Apa hari ini tanganku benar-benar akan patah? Tidak mungkin, Master Hill. Bahkan jika Mo Xuan menang, dia tak akan berani mematahkan lengan aku ini putra sulung keluarga Yo. Masih mau bertarung denganku? Mohon petunjuknya. Hebat, Tuan Mo. Jurusnya mantap. Mo Xuan, aku meremehkan. Hari ini kau benar-benar menang. Sudahlah, hari ini cukup sampai sini. Aku pergi dulu. Jianren. Kupersilakan kau pergi. Lalu apa lagi yang kau mau? Apa maksudmu? Kau paling tahu apa yang seharusnya dilakukan. Masih ingat taruhan kita? Siapa yang kalah hari ini? Harus kehilangan satu lengan. Yang penting emotion menang. Tak disangka dia benar-benar mau mematahkan lengan Zhou Jianren. Apa dia serius mau menepati janji? Melampikan lengan Tuan Zhou. APA. Berani sekali dia. Ini Master Hill. Tuan Zhou itu siapa? Kalau dia benar-benar berani, lumpuhkan lengan Tuan Zhou. Dia pasti akan mati. Dia itu siapa? Mana berani dia sentuh Tuan Zhou? Apa yang kau lakukan? Melukai Zhou Jianren. Emotion, kau kari mati. Emotion, kau benar-benar nekat. Berani ganggu putra keluarga Yo. Sipat berlutut minta maaf pada Tuan Zhou. Apa katamu? Sebagai teman lama, aku ingatkan. Jangan tidak tahu terima kasih. Masih ada yang mau mengingatkanku? Emotion, dasar orang hina, berani memotong lenganku. Kau tangguh saja, aku pasti akan membunuhmu. Jianren. Jongong kira keluarga, Yang Kisilini. Akan kuperhitungkan. Tidak terima? Datang Jiang. Berani sekali, dasar orang rendahan, berani melawan keluarga Yo kami. Paman Zhou. Tuan, pergilah ke keluarga Tang sekarang. Suruh keluarga Tang menyerahkan Emotion. Jika besok pagi aku tak melihat Mo Xuan, biarkan keluarga Tang merasakan kemarahan Zhou Yuanqing. Kau juga tak berguna. Menantu keluarga Tang saja tidak bisa kau atasi. Entah APA kau ada? Ayah, Mo Xuan itu bisa bela diri, bahkan Eugene bukan lawannya. Sudah, jangan mempermalukan aku di sini. Siapa itu, Eugene? Mengira dirinya pendekar nomor 1 Dongjiang. Dia jauh jika dibandingkan Paman Yo, sangat jauh perbedaannya. Benarkah? Sudah, kau tak perlu khawatir. Yang harus kau lakukan sekarang adalah memikirkan bagaimana menjadi menantu keluarga Tang. Segera menikahi Tang Mengsue. Jika begitu, cepat atau lambat keluarga Tang akan ditelan. Aku mengerti, ayah. Beberapa hari ku dengar keluarga Tang sedang berselisih. Semua ingin Tang Mengsue, gadis kecil itu, turun dari kursi ketua. Kebetulan aku kenal beberapa pemegang saham utama grup Tang. Akan kebantu mereka, membantu mereka. Tapi jika begitu, aku dan Tang Mengsue menjadi suami istri. Apa gunanya? Tang Mengzu bukan lagi ketua. Rob Tang, bagaimana kita bisa menelan keluarga Tang? Hubelang Kalbodo. Setelah Tang Mengsue turun dari kursi ketua, kau bisa berbuat baik padanya. Bantu dia merebut kembali kursi ketua. Aku tak percaya, dia masih bersikap dingin pada... Ayah, aku mengerti. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kali ini, Tang Mengsue, mau lari kemana kau? Tang Zhe, kau punya anak perempuan hebat. Berkali-kali membuat masalah. Kali ini sampai berani melukai lengan Tuan Muda Yo, sampai patah. Senenggianya Emotion, mau apa sebenarnya? Apa dia ingin menghancurkan keluarga Tang? Habis kita semua? Kau bilang Emotion mematahkan lengan Zhou Jianren? Masa bohong? Tang Zhe, dengar baik-baik, masalah ini harus kau selesaikan. Sekarang juga, atau aku takkan diam. Sudahlah, teriak-teriak takkan menyelesaikan masalah. Tahu tak konsekuensi menghina keluarga Yo? Keluarga Tang akan rugi besar. Anakmu tak bisa diat, menantumu juga tak terkendali. Kau memang pengecut. Jika terus begini, keluarga Tang akan hancur. Menantu numpang hidup ini benar-benar pembuat onar. Siapa tak bisa kau musuhi, malah menghina keluarga Zhou? Bahaya, bahaya. Tuan, keadaan darurat, utusan keluarga Zhou datang. Siapa? Paman Yo sendiri yang datang. Seleka, kita cemat. Jika Paman Yo datang sendiri, reputasinya dikenal semua orang. Di Dongjiang, dia dah kinol kijem tak kinol ampun. Keluarga Tang benar-benar tamat. Cepat persilakan masuk. Paman Yo sudah pergi. Sebelum pergi memberi engkemen. Besok pagi Mo Xuan harus datang ke keluarga Yo, atau keluarga Tang akan membayar darah. Ini sikap resmi keluarga Yo. Mereka memaksa kita menyerahkan Emotion. Cepat, telepon si perempuan sialan itu. Bilang tunangannya membuat masalah besar. Ayah Mo Xuan telepon bilang, keluarga Yo menyuruhmu menyerahkan diri besok pagi. Kalau tidak mereka akan menyasar keluarga Tang. Cepat pergi dari Dongjiang malam ini juga. Keluarga Yo pasti takkan menemukan. Mengsue, kalau aku pergi, bagaimana nasib keluarga Tang? Tenang, urusanku bisa kuhandle. Lebih baik kamu pulang dan istirahat dulu. Aku akan temui keluarga. Tuan Mo. Apa keluarga Zhou cari masalah lagi? Aku akan kumpulkan anak buah. Temani kamu ke keluarga Yo. Sudah, Tuan Ma. Jangan ikut campur urusanku. Begini saja, tolong antarkan Mengsue pulang. Baik. Sialan keluarga Yo. Apa Tuan Ma tidak apa-apa? Tenang Butang. Tuan Mo sangka tenggo. Keluarga Yo pikir, aku Mo Xuan mudah ditindas? Untuk Mengsue, harus pakai cara khusus. Baru mereka akan diam.
Siapa kau? Ngapain keluyuran malam 2? Pulang dan laporkan ke majikan. Bilang Moksuan datang memenuhi janji. Mosuan, kau menantu keluarga Tang. Kau benar-benar tenang ya, berani juga datang. Sebentar lagi kau akan tahu, hidup lebih sengsara daripada mati. Kau siapa di keluarga? Aku penjaga gerbang keluarga Yo. Berarti cuma pelayan. Kapan keluarga Yo dikomando pelayan? Bisik-bisik berisik. Cepat pulang laporkan ke majikan. Bilang aku Moksuan sudah datang. Ketua keluarga Mosuan datang. Dia mau bertemu kamu. Emotion datang. Hihi, tak kira dia berani sekali. Masih berani datang sendiri. Lumayan minarek. Hihi. Pak, ini kesempatan balas dendam. Bawa dia masuk. Pergi ke ruang tamu. Emotion. Kali ini aku akan buat dia menderita. Setengah jam berlalu. Hanya aku sendiri di ruangan ini. Mereka ingin menakutiku dengan suasana sunyi. Mimpi basah. Hehe. Orang yang hampir mati, masih sempat mengagumi antik. Kau memang bukan orang sembarangan. Vas bunga poni ini. Kalau asli harganya minimal 50 juta, tapi sayangnya, milikmu ini palsu. Vas pianiku. Cerek naga dari tanah liat ini memang asli, tapi bahannya jelek. Simpan juga cuma sampah. Emotion, beraninya kau. Kau tidak carry tahu dulu. Siapa keluarga Zhou ini? Berani langsung di keluarga Zhou. Aku memang membuat ulah di sini. Lalu kenapa? Aku akan terus lanjut. Bisakah kau hentikan? Lihatlah semua barang antik palsu. Kukira keluarga punya sejarah yang hebat. Ternyata hanya sok-sokan saja. Siapa yang sok-sokan? Aku kepala keluarga Yo. Hari ini takkan kubiarkan kau lancang di sini. Jika tidak, semua orang akan meremehkanku. Coba hentikan aku. Aku lihat caramu mengatur. Urus saja dirimu sendiri. Kau. Mosuan sudah sampai di keluarga Yo. Masih berani bersikap sok jagoan? Siapa yang beri kau nyali? Kupikir siapa? Ternyata Yung Master Zhu. Luka di lengan kananmu sudah sembuh? Kau masih berani menyebut itu kalau bukan karena kau. Aku tak akan jadi begini. Harus terima konsekuensi. Kenapa sampai sekarang kau masih belum paham? Sudahlah, jangan banyak omong. Hari ini aku akan habisi nyawamu. Sepertinya aku tidak membuatmu takut. Takut apaan? Lepaskan. Ces mogas nanti-Komazi se sont unis. Anakku, Arg. Sekarang kau takut, lenganmu yang kulumpuhkan. Ternyata belum cukup. Lebih baik aku lumpuhkan kedua kakimu juga. Emotion. Kau keterlaluan. Pemenjau. Pinuja sekarang. Pakjau, bana dia. Baka, kau harus tahu, keluarga Yo itu menyeramkan. Kalau begitu, masih berani bertindak kijam? Keji. Aku me manquer jam. Bisa apa kau padaku? Kau tidak tahu terima kasih ya? Ilmu cakar besi. Tak disangka ilmu jahat ini muncul kembali. Bana dia, tenang. Ilmu cakar besiku sangat tajam jika sudah kucengkeram. Tangannya hancur. Aku menghormati yang tua dan sayang yang muda. Tak ingin membunuh Pulangla. Kau cari mati ya? Ilmu ini sudah dilarang. Di dunia persilatan. Tapi kau masih pakai. Jangan salahkan aku menghancurkan. Jericho pada semua. Aku memang akan menghancurkan kedua tangan itu buatmu hidup sebagai orang biasa. Mau kabur lagi? Sudah kuberi peringatan. Kakimu akan kupatahkan. Tak ada yang bisa hentikan aku. Tak ada yang bisa menghentikanku. Kekemo, jangan sekirin aku. Kau mau rumah atau uang? Semua bisa kuberikan. Jangan kira aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Kalau kalian kubebaskan sekarang, nantinya kalian pasti akan balas dendam padaku. Tidak, Masahil. Sudah. Mau balas dendam? Aku siap kapan saja. Tapi hari ini Keki ou Jean Ren. Harus kupatahkan. Tidak. Sudah kuberi kesempatan, tapi kau sia-siakan. Tapi, aku orang yang pemaaf. Aku tak akan membunuh, tapi kedua kakimu ini takkan bisa lolos. Jangan, aduh. Mau balas dendam? Silakan. Tapi kalau keluarga ou Berani. Ganggu Tang Mengsue dan grup Tang. Jean Gong Salakan aku. Kali ini, hukuman untuk keluarga Yo masih ringan. Kalau Berani lagi. Keluarga ou akan kubasmi. Ini bukan mama. Kepala keluarga, maafkan kami. Tanganku dihancurkan dia. Pemenjau. Saatnya kau beristirahat, nikmati hidupmu. Keluarga Zhou kaya raya. Akan kukuri, pendekar untuk membantu. Tak perlu turun tangan sendiri. Tenang, kepala keluarga, urusan ini pasti terselesaikan. Aku akan minta bantuan. Kakak seperguruanku, ilmu cakar besinya, sudah mencapai tingkat tertinggi. Mo Xuan pasti tewas. Baik. Genre. Kau baik-baik saja? Hancurkan dia sampai habis. Akan kubalas dendammu segera. Bawa tuan muda berobat. Keluarga Zhou tak pernah dihina. Ini belum berakhir. Dia larang kami sentuh keluarga Tang. Tapi justru akan kuhancurkan. Ayah, ada kabar baru tentang keluarga Yo. Junar, ada masalah apa dengan keluarga Yo sampai membuatmu gugup seperti ini? Keluarga Zhou telah meninggal. Mo Xuan menantu keluarga Tang. Kalau begitu, Junir, ingat baik-baik. Jangan pernah macam-macam dengan Mo Xuan, mengerti? kita tidak boleh cari masalah dengan ayah. Keluarga kita yang sehebat ini berpengaruh luas. Bahkan jika bertemu pejabat tinggi kian, tidak akan gentar sedikit pun. Kenapa ayah bicara seperti ini? Junar,
Banyak orang di dunia ini tidak bisa dinilai dari penampilan. Keluarga Yo sudah menyinggung Mo Xuan. Mereka sekarang tamat, sedangkan keluarga kita jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Saya mengerti, Ayah. Mensu, di mana tunanganmu itu? Kenapa dia tidak datang? Jangan-jangan dia sudah mati? Dibuna oleh keluarga Jo. Tadi malam Mo Xian ke rumah Jo, lalu hilang kontak. Tidak tahu kabarnya sekarang. Dunia ini memang tak pasti. Mungkin saja dia benar-benar meninggal. Jangan terlalu sedih. Tabahlah. Maksudmu tabala, ibu tiri. Kau menganggapku sudah mati? Mo Xian, kau ternyata masih hidup. Apa maksudmu? Aku akan hidup lebih lama dari... Dasar mulutmu tajam. Hati-hati dapat balasan. Semua urusan sudah selesai. Ayah bisa dimakamkan di Xiangshan. Bercanda macam apa ini? Xiangshan tidak pernah membolehkan makam pribadi. Siapa kau ini? Cuma dengan satu kalimat, kau pikir bisa membuat beliau demikian di Xiangshan? Masih muda tapi mulutmu tak terkot. Kau benar-benar berhasil? Tentu, semua sudah kuselesaikan. Mo Xian, jangan banyak mengkata-kata. Yang penting segera memakamkan ayah dengan layak. Makamkan di Xiangshan? Mimpi di siang bolong. Jika kalian tidak percaya, ikutlah aku ke sana. Nanti akan jelas sendiri. Tuan Ma, apa maksud Pak? Saya diutus khusus oleh Tuan untuk mengawal peti almarhum Tuan Tang, Tuan Mo. Saya tak kenal Tuan manapun. Sudah waktunya. Mari saya bawa peti Almera ke Xiangshan sebelum terlambat. Ke Xiangshan. Jika kita terlambat, waktu pemakaman beliau, bagaimana? Tenang, Tuan Tang. Tuan Mo sudah mengatur semuanya dengan baik. Ayah. Ayah tak percaya Tuan Ma? Silakan. Baik, ke Xiangshan. Bergerak. Sayang, lihat. ITU pejabat tinggi Provinsi Qian? Sepertinya iya. Apa urusannya di sini? Saudara Mo, semua sudah teratur. Musuh Almaram dulu. Ma Gang juga akan melayat. Terima kasih usahanya. Mo Xian, kau terlalu lancar. Perani beraninya kau. Ini kan si Zhaoran yang kupatahkan kakinya dulu. Lama tak berjumpa. Maaf, pemimpin Wang. Dia menantu baru. Kilyar Getang. Masih belum mengerti adat. Mohon maklum. Lagi-lagi kau ini siapa? Sudah waktunya. Cepat bawa almarhum untuk dimakamkan dengan layak. Pemimpin Wang. Bapak datang untuk pemakaman beliau juga. Acara sebesar ini tentu saya harus hadir. Apalagi Tuan Mo yang menggandeng saya. Mana mungkin saya absen? Siapa sebenarnya Tuan Mo ini? Mengabarkan Almaram di Xiangshan. Mengutus Tuan Ma mengawal. Sekarang undang pemimpin Wang. Orang penting macam apa ini? Bersiaplah untuk dikubur. Tunggu sebentar. Aku masih menunggu satu orang. Jangan ngawur. Kau bisa telatkan waktu. Kau sanggup tanggung jawab? Kau mau nunggu siapa? Jangan bilang kerabat dari pihakmu mau datang. Ini urusanmu? Baka, kau berani bicara begitu ke kakakku? Mulut Mukotor. Aku takkan membiarkan. Kalau sekali lagi. Kau akan menyesal lahir ke dunia ini. Paman, orang yang kutunggu. Tunggu sebentar. Nanti kau akan tahu. Saudara Mo. Ma Gang datang. Ini bos Ma. Ini rival terbesar almarhum. Semasa hidupnya. Kau berhasil undang dia? Bagaimana caramu? Diatak Pentakur mati. Saudara Mo. Kau cari Ma Gang untuk apa maumu sebenarnya? Ajardia. Ma Gang ini seharusnya penguasa Kota Dongzhang, tapi selalu lawan kakek Tang. Sekarang repot. Saudara Tang, turut berduka. Kehadiran bos Ma adalah kehormatan keluarga Tang. Jadi kau Ma Gang. Aku mengenalmu. Kau itu orang di koran, menantu laki-laki keluarga Tang. Mo Xian, sikapmu bagaimana ini? Bicara dengan bos Ma? Otakmu rusak ya? Cara bicaramu ke bos Ma? Mo Xian, keterlaluan kau. Minta maaf ke bos Ma. Sudahlah. Anak muda tak tahu adat. Jangan diomongin lagi. Anak muda. Kedepannya bicara ke yang lebih tua harus sopan. Bos Ma memang bijaksana. Basma ITU, bukan orang sembarangan. Mana mungkin berdebat dengan pengemis ini. Basma, jangan ditanggapi. Dia cuma pembuat onar. Mo Xian, cepat minta maaf ke bos Ma. Minta maaf ke dia? Tak Penta. Ma Gang, kutanya pada, tanpa izin kakek Tang, lahan pemakaman di pinggiran itu seharusnya bisa dikuburkan gratis. Kenapa kau menghalang-halangi, malah membuat lelang? Menulit Tang Kiluar Gatong. Hei anak muda, apa hakmu menanyai aku? Makanya, cepat minta maaf, atau kau akan mati di sini hari ini. Dasar apa? Aku minta maaf padanya, dia cuma menantu masuk keluarga miskin. Makanya, dia punya hubungan dengan Paman Tai. Dari Provinsi Qian, jelaskan hubungannya. Bahkan Paman Tai saja harus menghormatinya, memanggilnya Tuan. APA, Magang. Benda ini. Kokenal. Ini lencana utusan. Bagus kau mengenali. Apayang Kulakika. Pada kakek Tang. Kosandiritai. Sekarang berlutut. Dan bertobat. Aku berlutut. Kakek Tang, aku salah. Karena perselisihan kecil. Ku persulit urusan makam, hingga bapak tak tenar di alam baka. Sekarang aku tahu salah dan bertobat. Jangan marah lagi padaku. Ku serahkan nyawa. Bazabazi. Sudah. Pergi dari sini. Terima kasih Tuan Mo. Basma Mo Xian ITU Tuan Mo, mana mungkin? Dia cuma menantu miskin. Kok jadi Tuan Mo? Jangan ragu lagi. Mo Xian benar Tuan Mo. Semuanya
Hanya dengan satu kata dari Moye, almarhum bapak tak bisa dimakamkan di Xiangshan. Satu kata dari Moye, bahkan bos besar seperti Master MA harus datang sendiri, mengawal peti jenazah. Masih karena perintah Moye. Baik saya maupun MA Gang harus datang melayat almarhum. Oh ya, kami memang buta. Sebelumnya, tidak menyangka Anda berderma di USIA Muda. Oh ya, kami telah menghina Anda. Mohon maaf, jangan dimasakin ke hari. Tak kizangka, menantu saya sangat hebat. Saya sudah menyinggung Moye. Apa dia akan membunuhku? Sepertinya ada tamu lagi. Adik keluarga Tang, cepatlah, kehadiran Paman Tai adalah kehormatan kami. Ada orang lagi datang. Sepertinya Jenderal King Long dari Qian. Tak disangka Paman Tai datang langsung. Perintah MOE, mana berani saya menolak. Benar juga. Setelah upacara, pulanglah. Budi ini akan mok sur un gars. Astaga. Tak disangka, dua tokoh terkuat Provinsi Qian. Datang Karina Emotion, Malayat Almaram, Hebat Sekelai. Siapa sebenarnya Emotion ini? Dari keluarga besar mana? Kamu ini siapa sebenarnya? Sampai saat ini, aku khawatir. Sudah tidak ada cara untuk sepenuhnya menyembunyikan identitas. Ini saatnya keluarga Tang. Kalau menantu laki-laki, mereka bukan orang sembarangan. Paman. Sebenarnya aku punya hubungan dengan Jiang Bu. Bisa lebih spesifik? Tingkat sertifikat I, walau tidak sepadan dengan, tapi ini cara terbaik untuk menyembunyikan jati diri. Ini. Kembali padamu. Perlakuan keluarga Tang sebelumnya terhadap Miu sungguh sebuah kesalahan besar. Mohon jangan dipikirkan lagi. Tidak mungkin, Paman. Ko juga keluarga Moksu. Selama tidak menghina kami, aku tak akan mempermasalahkannya. Ayah, hari sudah malam. Aku dan Moxuan pulang dulu. Baiklah. Hati-hati di jalan. Wajah. Kakak, ini sebenarnya bagaimana? Iya, kakak. Orang macam apa dia sebenarnya? Apa kakak sudah menanyakan? Apa dia benar-benar Tuan mau? Masa menantu keluarga Tang si Pat ini? Sudah, jangan tanya lagi. Pulang saja masing-masing. Ini. Kakak, kasih tahu dong. Moxuan ini sebenarnya siapa? Bisa mengundang banyak orang penting. Seperti itu, kamu tidak mikir ya? Coba pikir baik-baik. Seberapa kuat latar belakangnya? Ingat ucapanku. Jangan macam-macam dengannya. Menantu keluarga Tang ini ternyata hebat. Kita tak bisa macam-macam lagi. Bagaimana kalau kita jilat dia untuk dapat keuntungan? Direktur Tang, harap hari ini datang ke grup Tang sebelum pukul 9. Kami akan mengadakan rapat pemegang saham. Zhaoran, apa lagi yang kau rencanakan? Sudah kubilang pukul 9 hari ini akan ada rapat pemegang saham. Jangan sampai terlambat. Apa yang akan kulakukan? Nanti kau akan tahu. Sepertinya mereka ingin mencopot posisiku sebagai direktur utama. Tapi ini tak bisa diserahkan ke Mo Xuan. Harus kuselesaikan sendiri. Jika urusan internal grup saja tak bisa kutangani, bagaimana aku pantas untuk Mo Xuan yang hebat ini? Hari ini sekalipun harus mati. Aku akan mati dengan harga diri. Halo, Shifu. Akhirnya aku mau Bajiku. Ku rindu sekali padamu. Bocah nakal, bilang rindu tapi tak pernah telepon. Dasar tak tahu balas Bukannya ini rencana Anda, Shifu? Selama ini, aku memang sibuk terus. Sudah, lupakan ini. Tunangan yang kutemukan untukmu. Apakah kau puas? Jangan ditanya. Menjadi menantu laki-laki, sungguh tidak nyaman. Ini ujian untukmu, si bocah nakal. Kau terlalu keras kepala. Tak bisa fleksibel, belum pernah mengalami kesulitan. 6 tahun ini, hidupmu terlalu mulus. Makanya Shifu menyuruhmu jadi menantu, ingin melunakkan karaktermu. Mengerti, Shifu? Chang Mensu, pasti gadis yang baik. Masa Shifu salah pilih? Aku paham, Shifu. Kakeknya sahabat karibku. Kuburkan di Gunung Siang ya. Bagus, aku senang. Aku paham. Sudah, Shifu tak mau banyak bicara. Kunjungi Fangchun Mountain bila sempat. Temui Shifu MU. Baik, Shifu. Setelah urusanku selesai, akan kukunjungi Anda. Cake Mew, where's Ken Jimet Buddha? Sudah kau ambil kan? Jaga baik-baik. Shifu tutup telepon dulu. Sepertinya harus pulang sebentar. Presiden Tang, kita sudah buang waktu dan energi untuk berdebat. Lebih baik kita langsung melakukan voting sekarang. Direktur Lee, kamu pemegang saham terbesar ketiga. Pikir matang-matang. Keputusanmu akan menentukan nasib perusahaan. Tak bisa diubah. Direktur Sao, saya sudah mantap. Biarkan voting yang tentukan. Aku setuju kalian pakai sistem voting untuk mencopot jabatanku sebagai direktur utama. Tapi sebelumnya, aku mau tanya beberapa hal. Boleh? Hey, Presiden Tang. Waktu kita semua sangat berharga, tidak perlu tanya-tanya lagi. Omongan kosong, cuma buang waktu. Apa begitu buru-buru, Direktur Sao? Sampai ingin segera duduk di kursi direktur utamaku? Aku pemegang saham terbesar kedua, 20%, hanya kalah darimu. Kalau kamu lengser, posisi direktur grup tak pasti jadi milik. Xiao, dari mana sahammu? Kau paling tahu jawabannya. Ayahku yang memberikan saham ke kakakmu dulu, lalu kakakmu memberikannya ke mana mungkin kau berhak bicara di sini. Sudahlah, biarkan dia bertanya, agar dia tak protes nanti. Alasan kalian copot aku, karena aku bukan pemegang saham mayoritas? Tentu saja, kalau pegang saham di atas 50%, kamu yang berkuasa. Kami tak perlu adakan rapat pemegang saham ini. Baik. Kalau begitu, akan kuperlihatkan saham mayoritasku. Biar seseorang berhenti berhayal. Kek Jong.
Anda pegang 15% saham perusahaan. Silakan sampaikan keputusan. Aku umumkan transfer 15% sahamku ke Presiden Tang sekarang. APA. Kakek Jiang, Anda ini. Apa penjelasanku masih kurang jelas? Aku sudah transfer seluruh sahamku kepada Nyonya Tang. Perhatikan baik-baik. Mulai saat ini, saham yang kumiliki dari sebelumnya 40% kini menjadi 55%, melebihi setengah saham perusahaan, memegang kendali mutlak. Sekarang keluarga Tang kuasa. Bagaimana mungkin? Jika tidak ada pertanyaan, rapat ditutup. Terima kasih banyak, Kakek Jiang. Sebagai cucu kandung Pak Tang, aku takkan tiga mengkhianati. Dulu kakekmu baik padaku, budi takkan kulupa. Akan kubalas kebaikan ini. Jangan sungkan, Kakek. Kemampuanmu lah yang meyakinkanku, hingga kuberikan saham padamu. Jangan sampai mengecewakanku. Hebat, Meng Su. Kau lihat semuanya? Tentu, strategi balikan keadaan sangat brilian. Sudah tentu, sebagai putri Tang, takkan menyesuaikan. Wah, sang istri perkasa. Aku mengaku kalah. Cahaya. Tapi kejadian hari ini pasti tak sesederhana itu. Pemberontakan pemegang saham pasti ada dalangnya. Meng Su, akan kucari dalang di balik ini. Jaoran, mau kemana? Kamu ngapain? Beketon Meng Su. Apa ini ulahmu? Bukan aku. Ini ulah Yo Yuan King dari keluarga Yo. Dia dalang di balik ini. Awalnya aku mau mengampuni mereka. Tapi sekarang, keluarga benar-benar tidak bisa dibiarkan. Emotion, kamu mau menghancurkan keluarga Yo? Bagaimanapun juga, keluarga Yo juga bagian dari kota Dongjiang. Salah satu dari 3 keluarga besar. Kamu mau menyerang mereka. Sepertinya akan ada masalah besar. Benar, aku akan menghancurkan keluarga Yo. Kamu yakin bisa menang? Keluarga ou Kisil tidak panta. Un tu kaku khawatirkan. Kau mau menghancurkan keluarga Yo? Daripada mengkhawatirkan mereka, sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri saja. Kamu dan Zhao Ying sampai sekarang masih merencanakan sesuatu pada Meng Sui. Akan ku selesaikan masalah ini setelah aku menghancurkan keluarga dengan kalian berdua. Kalau tahu begini, seharusnya aku dan kakak tidak ikut campur rencana Yo Yuan King. Sekarang Mo Xuan sangat berkuasa. Aku takut tidak akan berakhir baik. Kang Glong, aku ingin kau membantuku melakukan sesuatu. Silakan saja. Bawa segera 800 tentara pribadi langsung ke keluarga Yo. Ingat, bersenjata lengkap. Anda mau melakukan apa? Aku akan menghancurkan keluarga Yo. Setelah hari ini, keluarga Zhou mungkin akan lenyap. Saudara Zhou, tentang masalah ini, sepertinya Tang Meng Sui sudah siap. Ingin bermain dengan saham? Sepertinya itu tidak mungkin. Mo Xuan membuatku rugi besar. Aku pasti akan membalasnya. Jika rencana ini gagal, mari kita pikirkan cara lain. Aku pasti akan membuat Tang Meng Sui dan Mo Xuan kalah telak. Zhu Yuanqing. Siapa? Kamu terlalu banyak berpikir. Mo Xuan, kenapa kamu di sini? Apa kau pikir penjaga keluarga Youku semuanya vegetarian? Kemari. Sudah, berhenti berteriak. Para penjagamu itu sudah lama dilumpuhkan. Kau datang ke keluarga Zhou kami. APA yang sebenarnya kau jingkin? Tentu saja, untuk membacakan dakwaanmu. Keluarga Yo berdiri selama 40 tahun, menyelundupkan berbagai barang ilegal, mendapatkan keuntungan 3,5 miliar. Memperdagangkan wanita dan anak-anak, untung 300 juta, merobohkan rumah warga secara paksa, korban jiwa, pengembangan tambang batu bara, kecelakaan tambang. Kalian bersekongkol dengan M. Agang, memanfaatkan kekuasaan pribadi, dan menekan semua kejadian ini, satu persatu. Apakah benar-benar mengira aku tidak tahu? Kau bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong? Sejarah keluarga Yo kalian benar-benar mengerikan. Kalian berkolusi dengan M. Agang. Menggaze Dongjiang, membuat tempat ini kacau balau. Sekarang M. Agang, telah mengakui semuanya. Yo Yuan King, masih mau mengelak? M. Agang apa? Dia. Kejahatan demi kejahatan ini sudah cukup untuk menembakmu mati. Zhu Yuanqing, berkali-kali katakan sendiri. Apakah kau penuh dengan kejahatan? Kau pantas mati. Selesai sudah. Aku ingat kamu, Anda pemegang saham grup Tang, kan? Apakah Anda punya banyak kerjasama dengannya? Tidak. Kami tidak bekerja sama dengan marga Yo. Hanya yang terakhir kali, kalian memberhentikan Tang Meng Sui. Apa kamu tidak terlibat? Mo Ye, saya salah. Saya benar-benar salah. Benar, semua ini karena Yo yang membujuk saya. Makanya saya melakukan hal yang mengecewakan. Sekarang menyesal? Terlambat. Jenderal King Long dari Provinsi Kiat. Kang Glong, bangunkan dia. Emotion. Sebenarnya siapa kamu ini? Mazu. Lepaskan aku. Anakku. Emotion, kau lagi. Apa yang kau lakukan di keluarga Zhou? Kamu datang. Bagus sekali. Emotion. Mohan, lepaskan anakku. Dia tidak tahu apa-apa. Jika ada apa-apa, lampiaskan pada Zhu Yuanqing. Apa kau benar-benar berpikir putramu bisa lolos dari hukum? Aku, Mo Xuan, tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi selama ada anggota keluarga Yang Tongganya berlumuran darah, aku tidak akan membiarkannya. Bawahan sudah menyelidiki semuanya. Tidak ada satupun yang tidak bersalah. Kirim semuanya ke Departemen Hukum. Tunggu persidangan. Keluarga Yo yang berdosa berakhir sampai hari ini. Semuanya, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Apa-apaan ini? Siapa ini? Siapa yang mengizinkannya masuk? Orang ini bernama Yang He. Dia pemimpin besar dari kota Dongjiang. Pemimpin kota Dongjiang?
Bahkan jika dari provinsi Qian, pemimpin besar Wang Ban datang, aku tidak akan memberinya muka. Usir dia dari sini. Kurang ajar, sungguh kurang ajar. Di sini adalah kota Dongjiangku. Semua di sini berada di bawah kendaliku. Di bawah kendalimu, lalu keluarga Yao, yang bercokol di Dongjiang selama 40 tahun. Ketika mereka melakukan kejahatan dan keburukan, mengapa kamu tidak bertindak? Sebelum aku memiliki bukti yang pasti, tentu saja aku tidak bisa bertindak gegabah. Tidak memiliki bukti pasti? Apakah Camus sans diri percaya dans Grand Percatanitu? Menurutku kalian jelas-jelas hanyalah sekelompok orang tak berguna. Pasti menerima uang dari keluarga Yao. Tanpa bukti, jangan bicara omong kosong. Aku lihat kau hari ini sengaja ingin bermasalah dengan kota Dongjiang kami. Apa yang ingin Mo Xuan lakukan? Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hari ini, keluarga Winnie pasti akan kuhancurkan. Qinglong, tangkap mereka. Anak baik. Tunggu saja. Kita akan bertemu lagi. Kenapa tidak terlihat? Kepala pelayan tua keluarga Yao, Paman Yao? Emotion. Kau akan mati. Paman Yao sudah menghubungi sekte. Saat dia kembali, kau pasti mati. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Karena begitu, aku akan kabulkan keinginan. Ayah. Emotion. Apakah kau gila? Kau adalah iblis. Dibandingkan dengan apa yang keluarga Yao lakukan. Apa yang kulakukan tidak ada apa-apanya. Yao Yuan King sudah mati. Jangan bunuh keluarga Yao lainnya. Terserah kalian. Aku juga tidak ingin melawan orang cacat. Biarkan saja dia mendekam di penjara. Setelah aku pergi, ratakan tempat ini dan jadikan panti asuhan. Biarkan mereka membayar. Un truc dos à dos Amerika. Saya. Bagaimana dengan urusan keluarga Yao? Sudah dilenyapkan. Mulai sekarang, tidak ada lagi orang di kota Dongjiang yang berani menindas keluarga Tak. Terima kasih, Emotion. Aku berjanji, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Rumahku adalah kamu. Rumahmu adalah aku. Kalau begitu, aku juga akan berusaha untuk tidak menghambatmu, tidak menjadi bebanmu. Kamu adalah CEO wanita grup Tang, dewi populer di mata orang luar. Dan juga seorang wanita kaya dan cantik. Siapa yang berani bilang kamu beban? Tapi aku masih jauh jika dibandingkan denganmu. Sudah, bukankah kamu ingin membuat perusahaan kakek menjadi lebih besar dan lebih kuat? Kalau begitu, mari kita berusaha bersama, menjadikannya nomor 1 di provinsi Qian. Nomor 1 di negara, bahkan dunia. Baik, aku percaya padamu. Mari kita berusaha bersama. Emotion, anak kakek. Jauh melebihi perkiraan. Hanya dalam 1 hari, keluarga Yao dilenyapkan. Setelah kejadian ini, keluarga Tang pasti akan menggunakan kekuatan Mo Xuan untuk melangkah maju. Ayah, ada apa? Kenapa kau tampak khawatir? Junior, apakah kamu yakin tidak memprovokasi Mo Xuan? Tidak, ayah. Putriku tidak pernah menyinggungnya. Pegaslah kalau begitu. Saatnya bertemu dengan Tuan Mo ini. Maksudmu mengundangnya ke keluarga ya? Tidak perlu untuk saat ini. Atas namaku, undang Mo Xuan makan malam. Tetapkan saja di restoran Dongjiang. Baik, aku akan pergi sekarang. Nona Yang. Tuan Ma, ayah saya di dalam. Silakan masuk. Keluarga yang memang pandai bersikap. Tuan Mo terburu-buru mengundang. Jangan tersinggung ya. Terburu-buru? Enggak kok. Kenapa dia diundang juga? Tuan Mo salah paham. Dia bukan tamu undangan saya. Kepala keluarga Yang. Biar saya yang jelaskan. Sebenarnya, saya tidak diundang keluarga Yang. Saya datang sendiri. Semoga Tuan Mo tidak kecewa. Yang Hi datang tanpa undangan. Tapi jelas terlihat. Emotion tidak kekurtingannya. Tak ada yang perlu dibicarakan. Tuan MA, ayo pergi. Tuan Mo. Grup Tang, berkembang pesat di Dongjiang. Saya yakin Tuan Takinjen, situasi ini hancur. Kau ancam saya dengan grup Tang? Bukan maksud begitu. Hari ini, saya hanya ingin memanfaatkan pesta keluarga Yang untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Semoga Tuan Mo bisa memberi Tuan Rumah Dongjiang sedikit muka. Tolong hargai saya Tuan Mo. Silakan duduk dulu. Tak ada gunanya bicara. Tuan Mo, ayo pergi. Tidak, saya jadi penasaran. Apa maksudnya? Baik, kalau Tuan Mo terbuka, saya akan belak-belakan. Langsung ke Pokak. Mohon Tuan Mo hentikan investasi kriminal di Dongjiang. Jangan lanjutkan lagi. Mata saya tutup mata? Benar, mohon Tuan Mo beri kelonggaran. Biar hubungan kita tetap baik. Bagaimana pendapat Tuan? Apa keputusannya? Ingin aku berhenti? Kau menyederhanakan masalah. Lalu maksudmu ya apa? Lalu Jernita Kadaikan. Prinsip ini aku paham. Aku bisa toleransi air dikeruhkan, tapi tak bisa terima. Ada yang sengaja tuang tinta. Dari ucapan Moye, kau tak mau kompromi? Tak mau kita berdua saling mengalah? Koyongge, benar? Aku mau tanya sesuatu. Silakan tanya, Moye. Kau ini siapa sih? Berani minta aku mengalah? Di dunia ini, yang bisa kalahkan aku ada, tapi bukan kau. Mengadakan Jamyuan Matama. Aku tak butuh. Kau pun tak pantas. Mo Xuan, jangan lancang. Kau kira di dunia ini tak ada yang bisa hukumimu? Apa kemampuanmu? Silakan serang aku. Tapi, jika kau berani sans tu ton groupe, atau wanitaku. J'enggan salah kau aku. Jika ada keraguan, keluarga ou kontonya. Pak MA, kita pergi. Keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Emotion ITU siapa? Baik, Emotion Sirek. Larang aku sentuh Tang Group, justru akan ku sentuh. Tak hanya menyentuh, sekarang juga segel Tang Group. Akan ku buat Mo Xuan tahu. Di Dongjiang aku yang Hi penguasa. Ayah, harus bagaimana? Cuma satu cara, cari waktu minta maaf ke Moye. Bagaimanapun,
Jangan sampai musuhi Moye. Pak Che. Bagaimana hasilnya? Tebakan Anda benar. Emotion ITU. Diberi anggur tidak mau, malah minta hukuman. Dia menolak ajakan damaikan. Diberi kesempatan baik malah melawan. Itu karena kalian belum layak diperlakukan baik. Baik-baik Pak Che. Perkataan Anda benar. Jangan khawatir. Saya akan selalu jaga posisi Anda sekarang. Tapi harus bekerja untuk saya. Bantu hadapi Mo Juan. Saya tanggung semua risikonya. Sayap. Tuan Mo, kenapa hari ini terasa aneh? Kamu benar. Yang Ge ini bukan orang bodoh. Bisa menguasai Dongjiang 20 tahun. Memang punya kemampuan. TAPI Tuan Mo. Dia tahu Anda tidak bisa diremehkan, tapi berani menantang Anda. Saya duga di belakangnya ada orang yang lebih kuat. Bahkan mungkin sasarannya sebenarnya saya. Tuan Mo. Orang hebat seperti Anda, masih ada yang berani menjebak? Saya kira latar belakang saya kuat. Ya tentu. Teman saya sedikit. Tapi musuh banyak. Dan mereka semua orang-orang berpengaruh. Tuan mau bicara seperti ini pada saya. Sepertinya dia sudah anggap saya bagian tim. Masang. Tuan Mo. Saya dengar kamu terlibat bisnis abu-abu ya. Saya punya saran. Kembalilah ke jalan benar. Semua ikuti Tuan Mo. Saya danai bisnismu, bantu kembangkan grup MA. Tapi saya harap kamu bisa hentikan ini. Banyakan bisnis sering-sering beramal. Bangun panti asuhan. Saya mengerti. MOGE. Ada apa? Kenapa perusahaan ditutup? Ini segel dari kota Dongjiang. Kecenye Grup Tang terlibat dalam kasus ekonomi. Sepertinya Yang He benar-benar bertindak. Baru bertindak, langsung menyegel seluruh grup Tang. Director Tang, Emotion, Kau Darang. Emotion, grup Tang pasti dalam masalah besar. Maksudmu apa? Kemarin grup Tang meminjam dana dari bank kota Dongjiang senilai 300 juta yuan, tapi prosedurnya bermasalah. Mereka tuduh kami menggelapkan aset. Maksudmu bank sengaja menargetkan grup Tang? Sepertinya iya. Ini bukan konspirasi sialan, terang-terangan begini. Mereka sengaja tapi kita tak bisa berbuat apa-apa. Bagus, sangat bagus. Yongge, kau berhasil memicu amarahku. Karitau, semua data direktur bank kota, sekarang juga. Mongsu, bawa aku temui dalang di balik ini. Siapa yang kau maksud? Tentu direktur bank itu. Akan kupertanggungjawabkan perbuatannya. Kau punya ide? Mereka ingin melawanku? Mereka belum level. Oh, Tuan Tang, sungguh tamu yang jarang. Jarang, aku baru datang kemari mengurus pinjaman keuangan. Apa kepala bank lupa? Ya, aku sedang sibuk belakangan ini. Ingat Tang sedikit kekal. Aku datang hari ini hanya untuk menanyakan sesuatu. Kenapakah melakukan kecurangan pada prosedur keuangan grup Tang, mencelakai grup Tang? Apakah Yang He yang menyuruhmu? Tuan Tang, jangan memfitnah aku. Prosedur bank kami, semuanya telah disetujui dengan ketat. Tidak mungkin ada kesalahan. Kamu bisa diam. Kamu siapa lagi? Siapa aku? Moxuan. Meilleur attaquant keluarga ou? Mo Xuan yang menghancurkan keluarga Yo. Aduh, Tuan Mo. Hello. Beranti. Kepei. Kamu cukup berani. 10 tahun lalu, menggunakan cara ilegal untuk memberikan pinjaman kepada kerabatmu. Jumlahnya 300 juta. 3 tahun lalu, kamu dan M. Ageng bekerja sama. Mengelapkan properti sipil untuk membangun villa di tepi satu persatu. Aku tidak memfitnah. Bagaimana dia tahu budget banyak? Kamu, seorang kepala bank kecil, tidak takut terlibat dalam pertarungan dewa? Takut mati tanpa un truc dikubur? Tuan Mo, aku tidak sengaja. Semua karena Yang He menyuruhku melakukan ini. Ingin mendapatkan maafku, hanya dengan kata-kata saja tidak cukup. Yang He telah berada di kota Dongjiang selama bertahun-tahun melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam buku catatan ini, tercatat semua transaksi ilegalnya. Lalu, bagaimana dengan grup Tang? Tentu saja difitnah. Juga karena Yang He, dia sengaja ingin menyegel grup Tang. Baik. Nanti aku akan meminta pemimpin besar Wangban dari provinsi Kia. Un truc menangani masalah ini. Apa yang kamu katakan padaku? Katakan lagi padanya. Oh ya, semua diatur oleh Tuan. Masalah sudah selesai. Ayo pergi. Semua bukti sekarang sudah diserahkan ke pemimpin provinsi Kian. Kau kalah. Cepat tinggalkan Dongjiang sekarang. Aku pun tak bisa melindungimu lagi. Apa kau bilang? Mo Xuan bahkan bisa memecahkan jebakan yang kubuat. Cepat pergi. Tidak, Tuan Chi. Selamatkan aku. Kau harus menolongku. Aku meremehkan kemampuan dan jaringan Mo Xuan. Kabarlah kau. Tidak, Tuan Chi. Emotion. Kau hancurkan karierku. Akan kubunuh kau. Bahaya, Tuan Mo. Aku bawa tim tangkapnya. Ternyata dia sudah kabur. Ini bukan kejutan. Ada orang kuat di belakang Yang He. Mereka dapat info lebih dulu. Memberitahu Yang He untuk kabur itu wajar. Selama Yang He kabur, dia tak akan ketahuan. Baik, aku paham. Anda tidak marah? Yang He yang menyegel grup Tang, itu dia dalangnya. Orang kabur tinggal ditangkap lagi. Sayap, Tuan Mo. Aku janji akan tangkap Yang He. Bila gagal, namaku Wangban ku tulis terbalik.
Ayah, ada masalah. Apa yang terjadi? Wang Ban dari Kian sedang berburu orang. Mobil dikerahkan banyak. Yang Hikaber, Chai Pei, Direktur Ban Kota, dibawa untuk penyelidikan. Semua ini terjadi karena grup Tang disegel. Tampaknya Mo Xuan ini sungguh mengerikan. Kemampuannya melebihi dugaanku. Apakah grup Tang masih disegel? Sepertinya iya. Kasus ekonomi rumit. Pembukaan tak akan cepat. Kalau begitu, waktunya ketua asosiasi Dongjiang Truan Tianggon akan kuprotes untuk grup Tang. Minta segera dibuka. Ayah, kau ingin bantu emotion? Sepik Junior, sekarang temui Warwen di Dongjiang. Aku mau wawancara segera agar grup Tang cepat dibuka. Sayap. Tenant, Mangsu. Perusahaan pasti akan dibuka kembali. Sebenarnya, aku tidak khawatir tentang perusahaan. Apakah bisa dibuka kembali? Yang kukhawatirkan adalah reputasi dan nama baik grup Tang. Setelah fitnahan ini, banyak mitra, meski percaya pada kita, akan tetap ragu. Aku tidak sepintar kamu. Aku tidak memikirkan ini. Grup Tang terus bermasalah. Ini merugikan perusahaan. Aset perusahaan juga terus menyusut. Jika begini terus, warisan kakekku mungkin akan jeda. Maaf, Mangsu. Aku tak paham bisnis. Jadi tentang ini, aku tak punya solusi. Halo. Tuan Tang, lihat saluran ekonomi. Yang Kiwan sebagai Ketua Kamar Dagang Grup Dongjiang sedang membela grup Tang, memiliki reputasi. Grup Tang difitnah. Kami menuntut pemulihan reputasi grup Tang agar mereka bisa beroperasi lagi. Grup Tang difitnah. Kami menuntut pemulihan reputasi grup Tang agar mereka bisa beroperasi lagi. Yang Kiwan cukup tanggap. Bagus, besok aku akan ke rumah Yang untuk ucapkan terima kasih. Tak perlu. Kurasa mereka akan segera datang. Kakek Yang merasa tersanjung. Tuan Tang, jangan panggil aku kakek Yang, panggil Om Yang saja. Kedatangan kami kali ini membawa hadiah kecil. Semoga Tuan Tang berkenan. Ternyata. Bekerja sama dengan orang pintar memang efisien. Mengganggu Tuan mau larut malam. Mohon dimaafkan. Tak apa. Mari kita masuk dan bicara. Tidak usah duduk. Kami datang untuk menyampaikan satu hal ke Tuan Tang. Besok grup Tang akan beroperasi normal. Tuan Tang tak perlu khawatir. Masalah reputasi grup Tang juga sudah diatasi. Terima kasih banyak Om Yang. Selain itu keluarga yang ingin investasi di grup Tang, bagaimana pendapat Tuan Tang? Tentu saja, kami tidak minta hak suara. Hanya bagi keuntungan. Aku tak paham bisnis. Kalian ngobrol saja. Aku cuci buah dulu. Tuan Mo, ini tidak pantas. Jangan hiraukan dia. Ayo masuk. Dana 400 juta untuk menukar 15% saham Grup Tang. Dengan dana ini, Grup Tang pasti naik ke level baru. Makan buah. Terima kasih. Iya. Bolehkah aku investasi di grup Yang? Tuan mau investasi? Tentu boleh. Berapa nilai grup Yang? Sekitar 30 miliar. Aku investasi 3 miliar. Untuk 10% saham grup kalian. 1 miliar? Masih kurang, 4 miliar tetap tidak cukup, maksimal tambah 500 juta. Jangan terlalu serakah. Tuan mau punya uang berapa? Kira-kira 70 milliards. Berapa? 70 miliar. Mulai sekarang kamu tidur di sebelah kiri ya. Pelit. Apa yang ada di pikiranmu? Jangan kira aku tidak tahu. Jangan mimpi, tapi jangan marah ya. Aku hanya belum bisa menerima ini sekarang. Tenang. Aku hargai keinginan. Tidak akan lama lagi. Hatimu akan menjadi milik. Makshen, apa kau masih banyak rahasia yang tak kau ceritakan? Aku memang punya banyak rahasia yang tak kusampaikan. Bukan karena tak percaya, tapi ini menyangkut keselamatan. Aku tak bisa menjerumuskanmu dalam bahaya. Tapi yang tak ku mengerti, kenapa dulu kakek memilihmu jadi menantu masuk dengan latar belakang ini sama sekali tak perlu. Semua diatur guru. Kau tahu sifatku. Benci ketidakadilan. Gampang marah dan tak bisa diam. Sifat seperti ini hanya akan merugikan diri sendiri. Guruku menempatkanku di sini untuk membuatku merasakan hinaan dan penghinaan orang biasa. Tant pas caractère Q. Jadi aku cuma alat rencana gurumu? Tentu saja tidak. Guruku dan kakek, Sahabat Karib, c'est Jacques Dulu. dia menempatkanku di sini untuk membantumu juga. Benarkah? Setelah urusanku selesai, Akan Q à Jacques que Gunung Fanka. temui guruku. Aku belum siap. Tidak perlu buru-buru. C'est bel homme itu. Aku ingin ziarah ke makam kakek. Dulu aku belum mampu memberinya pemakaman layak. Sekarang aku kembali dengan sukses. Ingin menemuinya. Mo Xuan, tebak siapa aku? Jean Gambert Lagac en Tudicini. Tuan Mo yang Termat lupa. Padahal aku cuma orang kecil. Aku paman Yo dari keluarga Yo. Jadi kamu sisa terkutuk Yo. Waktu Yo dihancurkan dulu, aku belum sempat cari kamu. CH. Kau musnahkan keluarga kita sekarang bermusuhan. Apa maumu? Desa Dian ini, harusnya kau tahu ya? Itu makam kakek. Aku tak tahu caramu menemukan tempat ini, tapi berani ganggu jenazah kakek. Kubunuh kau sampai tak berkubu. Tak berkubu pun tak apal. Kau hancurkan Yo kami. Masih takut APA? Kau benar-benar tak takut mati? Jangan banyak bicara. Cepat ke sini. Kalau terlambat, aku tak jamin jenazah kakek masih utuh atau tidak. Teranignako. Ini balasan karena kau hancurkan Hilyargejo. Paman, Keluarko. Aku tak kau di sini. Mau balas dendam? Serang aku saja. Ganggu jenazah bukan jagoan. Dimana? Cepat keluar. Tuan Mo juga bisa panik begini ya? Gimana? Jenazah kakekmu sudah hilang. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku bersumpah kau akan mati mengenaskan. Dan golok besi kalian juga akan hancur lebur. Bicaramu besar sekali. Golok besi punya banyak anggota. Mana mungkin kau hancurkan kami? Kau sudah lewati batas. Sekarang kalian semua mati di sini. Paman. Kau seharusnya tidak melakukan itu, apalagi menggunakan jenazah kakek untuk mengancamku.
Côté la Menyantu, Argadiri. Karena itu kau harus mati hari ini. Kau tak bisa membunuhku. Aku murid pemimpin gerbang cakar besi. Kalau kau membunuhku, kau juga tak akan lama hidup. Maka akan kuhancurkan gerbang cakar besi. C'est Kalian. Kakek. Kakek. Moxuan et la même Alukanmu. Setelah kau meninggal, masih membuat masalah besar untuk... Kakek membohongi. Dia tidak mati. Makshen, setelah pulang dari luar, kamu diam saja. Kamu baik-baik saja? Moxu. Kakekku tidak meninggal. APA, apa kamu keliru? Saat merapikan barang peninggalannya, kutemukan dia meninggalkan surat untukku. Makshen, kamu terlalu memaksakan diri. Jika kakek benar tidak meninggal, harusnya kamu senang. Kau benar. Selama kakek masih hidup, aku masih bisa mencarinya. Terimakazi. Moxu. Tuan Mo, kabarnya Tuan membunuh anggota Iron Claw dan berencana menghabisi Iron Claw. Memangnya kenapa? Tuan Mo, aku tahu Tuan tidak mau mendengar nasihat sekarang, tapi aku tetap harus menasihati. Situasi dunia persilatan sedang genting. Jangan gegabah karena emosi yang bisa memicu kekacauan. Pas mentai. Jika kau datang untuk menghentikan Lupakan saja. Tuan Mo, dengarkan aku. Sekarang ini Iron Claw adalah sekte terbesar. Aku tahu apa yang dilakukan Paman Yob, tapi kau sudah membunuhnya. Balas dendam sudah terlampiaskan. Biarkan ini berakhir di sini. Dengarkan saranku. Berdasar apa? Tuan Mo, situasi dunia persilatan rumit. Kita jangan sampai terlibat, nanti sulit melepaskan diri. Aku menasihati demi kebaikan Tuan. Paman Tai, aku paham maksud, tapi kali ini, aku tak bisa menuruti. Iron Claw menginjak batas kesabaran, mereka harus mati. Tuan Mo, tolong pertimbangkan lagi. Sudah, cukup. Iron Claw akan kuhancurkan. Jenderal legendaris, Anda memanggil saya. Ada tugas apa? King Long. Aku ingin kau ikut. Hancurkan sekte cakar besi. Berani. Sekt Cakar Besai. Kukura Ada APA. Masa tidak berani? Sekte cakar besi ikan aliran sesat. Hancurkan saja. Aku ikut. Tapis sur Mereka. Berarti. Kakokan Seluru Dunia Persilatan. Masih berani? Aku bawahan Anda. Perintah Anda adalah perintah suci. Aku ikut. Baik. Layaknya King Long. Ayo pergi. Berani sekali kau. Benar-benar datang. Sudah kukatakan, akan hancurkan sekte ini. Pasti kulakukan. Kau film perpengalaman. Belerang belum kering. Sudah berani memberontak? Secte Sesakalian. Pantas dimusnahkan. Aku hanya menegakkan keadilan. Kalau begitu, mari buktikan. Banyak bicara, langsung bertak. Baik, kalau begitu, langsung adu skill. Jika kau menang, Sekt Cakar Besai, Yuris sejukamu. Orang lemah sepertimu tak bisa halangi. Hebat, anak muda. Tak kisangka, di usiamu yang muda ini. Ilmu bela dirimu masih sangat hebat. Aku menyerah. Komeniera. King Long. Seluruh anggota cakar besi. Jangan sisakan Satupin. Saya. Anak muda, tenanglah dulu. Lepaskan cakar besi dan apa katamu, semua akan kupenuhi. Kobiarkan murid-muridmu. Menggali kubur kakek, menghancurkan jasadnya. Masih berharap ampunanku? Jangan bermimpi. Kalau begitu, jangan selakan Cakar Besai. Berkelahi mati-matian. Bajingan kecil, matilah kau. Ini tidak mungkin. Bagaimana pemimpin bisa kalah? Apakah ini takdir untuk menghancurkan cakar besi? Jika cakar besi dihancurkan, sekutu-sekutu lama pasti tidak akan diam. Mereka akan membalas emosi. Tunggulah ajalmu. Inikah kata terakhirmu? Jenderal Sisi, sisa cakar besi sudah ditumpas. Bagus. Jenderal Sisi, tentang orang tadi yang menyebut aliran-aliran itu. Jangan khawatir. Justru ingin kulihat aliran macam apa. Yang persecutu Dangan Cakar Besi. Datang Satu. Kubinu Satu. Datang 10, kubantai semuanya. Ma San benar-benar menurut perkataanku. Tuan Mo datang. Tuan Ma sedang di lantai atas, sedang melakukan ritual pensiun. Baik, antar aku lihat. Hadirin sekalian, mulai hari ini, aku Masan akan pensiun total. Semua hutang budi maupun permusuhan akan lenyap mulai sekarang. Tunggu sebentar. Tuan Mo, ada masalah APA? Aku, bukankah ini sesuai perintahmu untuk pensiun? Masan. Akhir-akhir ini aku banyak berpikir. Di dunia ini, terlalu banyak orang jahat. Jika kau mundur, siapa yang akan mengatur? Vraiment dit donc Jiang. Tuan Mo, maksudmu? Daripada membiarkan dunia, Jatu ke Tangan Mereka. lebih baik kita kuasai sepenuhnya. Jadi sebaiknya kau Tetap menjadi Raja Bawa Tanah Dong Jiang. kuasai seluruh kota. Dengan erat, aku juga akan bantu perluas kekuatanmu ke seluruh provinsi Kian. Terima kasih Tuan Mo. Tenang saja, aku takkan sia-siakan bimbinganmu. Dan Satu lagi. Kamu bilang, Awasi baik-baik grup Tang ini. Aku tak mau mereka terus ditindas. Mengerti? baik, tenang saja, akan katur sempurna. Ce manga. Tenang Tuan Mo, basin ini akan kami hancurkan.
Katanya penampilan itu penting. Lihatlah setelah pakai baju branded, langsung terlihat beda. Kamu jadi lebih tampan. Sudah lama tak ke keluarga Tang. Ayo kita masuk dulu. Sepipudian suaminya datang. Lama tak bertemu kalian, sangat merindukan. Silakan duduk cepat. Emotion. Hari ini kami panggil kalian berdua, karena ada hal yang ingin dibahas. Silakan bicara langsung. Sebenarnya tidak penting, hanya ingin bibi kamu meminta maaf padamu. Zhao Ying. Di sini. Emotion, aku sadar selama ini salah. Hari ini dengan teh ini, ku minta maaf padamu. Astaga, ini masihkah bibi kecilku yang suka menghina ITU? Emotion, aku tahu dulu terlalu angkuh, meremehkan orang lain. Kamu orang baik, lepaskanlah. Kita tetap satu keluarga. Satu keluarga? Siapa bilang satu keluarga? Kamu bilang satu keluarga, termasuk Meng Sue dan aku? Tentu saja termasuk. Kamu dan Meng Sue adalah aset keluarga Tang. Kalau benar termasuk Meng Sue, Qui n'a pas te rue menu Zakania? kamu ingin rebut grup Tang? Kamu cuma takut status baruku, jadi terpaksa minta maaf. Quelle obéis tu? Mengapa aku harus terima? Emotion. Ini semua salah ayahmu. Aku sudah mengecewakan Meng Sue. Aku bersalah padanya. Semua ini kesalahan ayah. Aku tak berharap. Kalian ban tu Meng Su. Anya Minta Keluarga Tang. Hentikan kelakuan semena-mena. Bisa berbaikan dengan Meng Sue. Sudahkah cukup bagus? Qui t'a semu à Sibu? Tak perlu buang waktu. Lagi di sini. Meng Su. Qui t'a pergi? Oh iya. Zhao Ronmana. Qui n'a pas tak Keluar juga? Zhao Ronini. Telah menyebabkan banyak masalah bagi Meng Su. Terutama saat bersekutu dengan You Yuanqi. Bahkan ingin di rapat pemegang saham. Menjebak Meng Sue. Kayalan. Zhaoran ada di rumah. Serahkan dia padaku. Bajingan kecil. Jalan kecil. Kenapa kalian tidak tertabrak mobil saja? Panggil Zhaoran ke sini. Baik. Mau kabur? Kau bergerak saja. Akan kupatahkan kaki. Hihi. Tuan Mo, sebelumnya aku salah. Jangan selekan ke kaku. Hukum saja aku jika ada hukuman. Tidak perlu berpura-pura menyedihkan. Dulu saat kau melawan Meng Sue, kau tidak seperti ini. Dengan tampang tidak berbahaya ini. Tapi semakin kau seperti ini. Semakin aku ingin menghajarmu. Jangan, Tuan Mo. Aku salah. Mohon lepaskan aku. Aku hanya tahu kau, Zhaoran, T'es la mets la cucan tes alarmes. dan harus menanggung akibatnya. Kau dulu begitu sering melawan Meng Sue. Bagaimana perhitungannya? Aku. Biasanya. Untuk menghadapi orang sepertimu, aku tidak akan berbelas kasihan. Tapi mengingat kau adalah keluarga Tak, aku bisa tidak membunuhmu, hanya melumpuhkan kedua lenganmu. Jangan. Jangan salahkan aku karena kejam. Dia sendiri melakukan kesalahan dan harus menanggung akibatnya. Cepat bawa adikku ke rumah sakit. Emotion. Kau terlalu menindas. Kau akan mendapatkan balasannya. Balazan. Orang sepertimu pantas bicara balasan? Urus saja dirimu sendiri dulu. Kalian berdua pasangan brengsek. Bersekongkol seperti serigala dan anjing. Kalian pikir keluarga Zhao mudah ditindas? Zhao Ying, jangan keterlaluan. Tang De, jangan kira aku tak tahu kau selingkuh. Kau, kurang ajar. Tang De, aku lawan kau sampai mati. Ibu tiri jangan pukul lagi. Sudahlah ibu tiri, berhenti memukul. Dasar pelacur. Berani dorong aku habisi kau. Aku tak suka pukul wanita, tapi khusus untuk Zhao Ying, aku tak bisa tahan. Comera jus que se mue à orang. Aku tak. Tapi aku tak cambiarkan. Kau sens tu Meng Su sedikit. Kalau kau berani, kau akan seperti adik terbaring di tempat tidur selamanya. Moswan, kau keterlaluan. Siapa suruh kau ngajari aku? Zhao Ying, aku kasih waktu 24 jam. Serahkan semua sahammu. Kemer tu aku. Atau. Jongan salakan aku. Memperlakukan kalian kasar. Pikirkan baik-baik nasibmu. Meng Su. Apakah menurut tadi aku bertindak berlebihan? Dia kan perempuan. Pertama dipukul ayahku, lalu kau pukuli. Kereza. Tak perlu quasi padanya. Perbuatan yang dia lakukan. Kalau ungkapkan, aku takut kau ingin membunuhnya. Apa yang dia lakukan? Masih ingat, ibumu meninggal bagaimana? Dokter bilang kanker hati stadium akhir. Tidaka Kokuriga. Saat ibumu baru meninggal, ayahmu langsung menikahi Zhao Ying. Kini sudah Dita. Dan dia. Anaknya dengan ayah Tang Xuan sekarang sudah 12 tahun. Artinya, sebelum ibuku meninggal, ayahku sudah bersama Zhao Ying. Benar seperti itu. Dan yang lebih mencurigakan, ibumu meninggal. Bulan kedua, Zhao Ying langsung jadi istri sah. Menjadi nyonya keluarga Tang. Kecurangan dalam hal ini, tak pernah kau selidiki? Aku curiga, tapi tak punya bukti. Meng Su. Yang akan kusampaikan ini, kuharap setelah mendengar, tetap tenang jiwamu. Ibumu bukan meninggal karena kanker, Tapi. gagal hati akibat keracunan bertahap. APA. Ada zat kimia bernama, C'est un kono. cuma butuh 1 gram per hari. Dalam beberapa bulan, hati akan rusak total. Dan menyebabkan kematian. Ibumu Dibunuh Zhao Ying dan Rakan. Kau serius emotion? Ibuku dibunuh Zhao Ying? Meng Su. kusampaikan kebenaran ini. Agar kau tak lagi terus-menerus menderita, lebih baik sakit sebentar. Kenapa? Kenapa bisa begini? Benarkah orang bisa tega membunuh hanya demi keuntungan diri? Meng Su. Kematian ibumu tak adil. Harus ada yang menegakkan keadilan. Tendam pembunuhan ibu. Akan kubalaskan untukmu.
darahnya banyak sekali. Apa yang terjadi di depan? Aku akan periksa. Siapa yang menabrak orang ini? Ada kecelakaan mobil. Korbannya adalah Zhao Ying. Ya ampun, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin ada kebetulan seperti ini di dunia. Ini pasti kecelakaan yang direkayasa. Tujuannya untuk membunuh Zhao Ying. Dalang dibalik ini pasti Tang Ze, Meng Sui. Cepatnya kita ke rumah keluarga Tak. Meng Fu, duduklah dulu. Makshen, kenapa kau datang? Ayah mertua kok terus lihat HP? Ada kabar tertentu yang ditunggu? Tidak, cuma lihat-lihat saja. Aku punya kabar buruk, mungkin menarik bagimu. Zhao Ying tewas, mati dalam kecelakaan mobil. Makshen, kalau begitu, masalah sebelumnya bisa dilupakan begitu saja? T'accuse en cas. Selama ini terlihat ayah mertua yang paling jujur. Ternyata orang paling kejam. Makshen, apa maksudmu? 2 istri. Sudah memberimu keturunan. Bagaimana kau tega membunuh mereka? Menantu, apa maksud perkataanmu? Aku tak mengerti. Kota Dongjian. Semua bilang aku Moksuan adalah iblis. Kini baru aku sadar bahwa ayah mertua ternyata adalah iblis sesungguhnya. Zhao Ying sudah mati. Zhao Ran masih hidup di rumah sakit. Ada hal yang tak bisa kau sembunyikan. Kakak, ada masalah. Rumah sakit kebakaran. Katanya Zhao Ran tewas. Aku tahu, Hyarla dulu. Zhao Ran juga meninggal. Ayah mertua merencanakan sesuatu benar-benar sempurna. Kagum sekali. Ada beberapa hal. Sebaiknya jangan beritahu Meng Sui. Lagi pula delangnya sudah mati dan dapat hukuman setimpal. Itu cuma egoismu saja. Bahkan jika aku tidak membunuh mereka, dengan caramu Moye, pasti akhirnya mereka tetap mati. Membunuh itu merepotkan. Aku hanya membantu kau. Kedepannya cukup. Hidup tenang dengan Meng Sui. Jangan ancam aku pakai Meng Sui. Tidak berani. Aku cuma ingin menghindari masalah tambahan. Mulai sekarang, aku janji jadi ayah baik. Quelle obéis-tu? Mulai sekarang, Samu dit en gros. harus dialihkan ke Meng Sui. Bisa. Tidak masalah. Emotion, apa yang kau bicarakan dengan papaku? Kok wajahmu kelihatan pucat? Biasa saja. Jangan khawatir. Meng Sui, Zhao Ying sudah tewas. Zhao Ran juga mati. Mulai sekarang, fokus kembangkan perusahaan. Sisanya serahkan padaku. APA? Zhao Ran mati? Kenapa bisa? Kamar rawat kebakaran. Dia tewas terbakar. APA ini benar. Pertanda Tuhan adil? Jika Tuhan memang adil, di dunia ini tak akan ada banyak penjahat. Sudah berlalu. Meng Sui, selama aku ada, tak ada yang ganggu kamu. Halo King Long, ada apa? Yenrol Sisi, ada kabar buruk yang harus saya sampaikan. Apa itu? Katakan. Zhou Jianren, dia sudah dibebaskan. Segala. Kejahatannya yang sudah tak terhitung seharusnya dapat hukuman 20 tahun. Kenapa dia bisa dibebaskan lebih cepat? Katanya dia penyakit jiwa, ada yang mengeluarkannya. Andai saja saya tahu, seharusnya saya sudah membunuhnya daripada meninggalkan masalah ini. Yenrol Sisi, maaf, ini kesalahan saya yang gagal menahan dia. Ini bukan salahmu, tapi saya penasaran, siapa yang bisa melewati kewenanganmu? Un tuement Pascania langsung. Saya akan selidiki sampai tuntas. Baik, cukup sekian. Ada APA, kamu terlihat kesal. Bukan apa-apa, cuma masalah kecil. Jangan dipikirkan lagi. Ngomong-ngomong Meng Sui, dulu saya bilang, akan ajak kamu ke Gunung Fangchun temui Shift. Cepat sekali mau menemui orang tua? Kalau kamu anggap, juga tidak apa. Kalau gitu besok saya keluar, siapkan perlengkapan, beli oleh-oleh untuk Shifu. Sebenarnya tak perlu repot. Harus, ini kan gurumu, pertemuan pertama, harus beri kesan baik. Meng Xu. Kamu sangat perhatian. Baik, kalau sudah siap. Akan saya ajak ke Gunung Fangchun. Temui Shifu. Halo, siapa ini? Makshen, lupa begitu mudahnya ya? Cepat sekali melupakan aku. Oh, ternyata Tuan Muda Yo. Bagaimana kabarmu? Tuan Mudazu. Setelah keluar penjara, apa kau sudah cium bau udara segar? Dengarkan baik-baik. Kau bunuh ayahku dan hancurkan keluarga Yo. Aku pasti balas dendam ini. Balas dendam. Silahkan datang kapanpun untuk balas dendam. Tapi kau yang cacat ini, takkan mampu melakukan... Haha, Makshen. Aku akui kau jago bertarung. Tapi aku tak bisa kalahkan. Tapi kau punya kelemahan bukit? Jika kau sentuh orang di sekitar... Aku akan bu aku menyesal. Dilahirkan di dunia ini. Aku sudah mati sekali. Tak mungkin aku takut mati. Apa maumu sebenarnya? Aku hanya ingin balas dendam. Menyiksa orang-orang dekatmu dan melihatmu menderita. Zhu Jianren. Berani Nyako. Makshen, kau tunggu saja. Ko. Tuan Mo, ada APA? Kurasa Yo Jianren kembali. APA, tenang, Tuan Mo. Bahkan jika harus membongkar Dongjiang, aku akan temukan dia. Dia ingin cari kelemahanku. Cara terbaik adalah... Manfulik Mangsu. Sekarang aku tak bisa hubungi dia. Tuan Ma. Sebaiknya kau kerahkan anak buah untuk mencari keberadaannya. Tenang, Tuan Mo. Akan segera kusuruh orang geledah seluruh kota. Ou Jianren. Jika ko berani sentu. Satu helai rambut Meng Sui. Aku pastikan ko mati dalam siksa. MOGE, cari direktur Tang lagi? Lia dia.
Tidak, mobil Nyonya Tang belum keluar. Pasti masih di kantor. Bos kalian mana? Direktur Tang sudah pulang. Tadi naik lift ke parkir bawah tanah. Meng Sue ke parkir pakai lift, tapi mobilnya masih ada. Masalahnya di parkiran. Cek CCTV. MOGE. Periksa. Baik, segera. Tunggu, di sini, slow motion. Ini dia, lambatkan lagi. Di sini, MOGE. Ini bukan mobil Direktur Tang. Sopirnya pria. Ini yang hiang dulu. Kuturunkan dari jabatan. Pemain Dongjian. Apa hubungannya dengan grup Tang? Pasti dia. Yandro. King Long. Geledah seluruh kota. Cari mobil Meng Sue. Dalam 10 menit harus ketemu. Ada APA. Ou Jean Ren Kambali. Bersekongkol dengannya. Mankulik Meng Su. APA, berani sekali. Aku segera bertindak. Kutunggu kabarmu. Ou Jean Ren. Emotion. Kau memang hebat. Tak perlu aku memberimu petunjuk. Sudah bisa temukan tempat ini cepat sekali. Le passe-canton de Mangsu Sekaranjuga. Aku akan memastikan kau mati dengan cepat. Lepaskan dia. Tidak mungkin. Aku sengaja ingin kau menyaksikan wanita yang kau cintai mati di hadapanmu. Berani Nyako. Lihat saja beraninya aku. Veranti. Asal kau lepaskan Meng Shu, permintaan apapun akan kupenuhi. Sekarang baru tahu takut? Bos kami Emotion juga bisa ketakutan begini. Apa sebenarnya yang kau... Emotion, kau membunuh ayahku, musnahkan keluarga Joe, dan membuatku menjadi cacat. Hari ini aku akan membuatmu menjadi cacat sepertiku. Apa kata? Potong kejua kakamu sekarang. Cepat, atau akan kusayat lehernya. Jangan sakiti dia. Aku lakukan apa yang kau mau. Arg. Hahaha. Bagus, sangat bagus. Sekarang, merayap ke sini. Sujud di kaki. Menghadap foto ayah dan kau tahu mengaku dosa. Ayo. Mangsu. Emotion. Sudah aman. Awas. Hahaha. Mo Xuan, kau dan tunanganmu akan mati di tangan. Emotion. Persekian. Cepat bawa mereka ke rumah sakit. Kenapa ruang rawat ini ramai sekali? Banyak orang kaya masak. Aku tidak tahu, tapi dari sibuknya ini, pasti orang penting. Itu direktur yang dari grup Yat. Bos MA dari klub MA. Pementai. Bukan cuma mereka, lihat penjaga pintu kamarnya, orang itu. Sepertinya dia jenderal. King Long dari Provinsi Qian. Semua tokoh penting Dongjiang, sampai Provinsi Qian datang. Siapa yang dirawat di sini, sampai begini? Mo Xuan, kau sadar. Mangsu. Kau tidak terluka? Aku baik-baik saja. Urus dirimu sendiri. Kau pingsan sehari semalam. Banyak yang menjengukmu. Mereka tidak penting. Anya Koyong Panting. Kantung matamu hitam sekali. Tidur lagi? Aku khawatir. Bagaimana jika kau tidak bangun lagi? Masa sih? Aku sudah janji padamu. Janji APA? Akan membawamu kembali ke... Gunung Fankantemi Shifu. Masih bicara ini sekarang? Tentu harus. Kau belum kenal Shifuku. Bagaimana aku bisa nikahi kau resmi? Siapa mau dinikahi? Aduh sakit. Kalau tak setuju. Seluruh tubuhku sakit. Sedala, kakap, jangan pura-pura. Aku setuju. Benarkah? Bersumpah kelingking. Inkar jadi anak anjing. Ingkar jadi anak anjing.